Oke, selamat Selamat siang, pagi. Mas Arjono. Oh, Selamat nah, pagi. siang ya. Selamat siang ya, Pak Yusuf Ya. Pak Sarjono, Manungulu ya. Muslim apa Kristen, Pak? Saya Muslim kebetulan Pak Muslim. Yusuf. Ya, Ya, dari lahir. Ya, Muslim biasa. Saya bukan Ustadz, tapi Muslim. Nah, ya, suara saya ya. jelas, Pak. Suaranya jelas, suaranya jelas. Syukur, Alhamdulillah. Jadi saya Ya, cukup prihatin apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, Pak, baik dari ya, Kristen maupun dari Muslim, ya kan? Benar Bapak katakan kita ini negara hukum. Jadi kalau memang ada pihak-pihak kami yang Muslim yang berkata-kata yang tidak berkenan di hati Kristen, ya silakan dilaporkan, Pak, ya silakan dilaporkan. Tapi tadi Bapak mengatakan MUI, MUI itu kan suatu lembaga loh Pak. Jadi orangnya MUI itu juga terdiri dari beberapa unsur. Saya memberi informasikan saja nih Pak Yusuf ya. ya. MUI itu dari berbagai unsur uh, organisasi agama Islam yang ada di Indonesia seperti Muhammadiyah, ada NU, ada Persis gitu ya. Ada banyak itu Pak. Jadi di situ. Jadi bukan satu orang satu makanya bisa dikatakan kalau Bapak mengatakan MUI itu lembaga loh Pak. Sama dengan Bapak istilahnya bilang itu DPR. DPR kan banyak orang-orangnya kan gitu ya. Ini informasi kan. Ya, silakan Pak, silakan lanjut. Yang dia juga dulu memang mantan dari Kristen ya. Kalau memang tidak berkenan, laporkan Pak. Kalau kami dari Islam, nggak mungkin kami melaporkan sesama kami. Paling kami yang memperingati secara intern gitu loh Pak. Kan banyak juga ustadz-ustadz dari kita Islam yang saling memperingati. Tapi untuk memperingati itu tidak diekspos seperti itu Pak. Jadi kalau Pak Yusuf Manumulo juga, halo ini suaranya agak ini. Jelas Pak ya? Halo. Ya, jelas. Silakan. Ya. Jadi jangan terlalu a priori dengan Islam loh Pak ya. Jadi tidak semua Islam itu seperti yang Bapak gambarkan. Kemarin memang saya udah melihat dari channelnya si siapa Muhammad KC ya, Muhammad KC tentang banyak itu tertawa-tertawa memprolog tentang hadis. Ya, memang pengertian mereka yang tidak paham ya tidak tahu sanad apa asal usul hadis ya mungkin bisa saja tertawa lucu-lucu kesannya mengejek. Saya ingin beri penjelasan loh Pak mau masuk cuma saya nggak dapat linknya gitu loh. Jadi saya ya udah mudah-mudahan mereka bisa itulah gitu jangan terlalu begitu nian lah banyak kata-kata yang tidak berkenan gitu kan. Bukannya kami nggak mau masuk menyampaikan itu loh Pak. Setidaknya kami memberi penjelasan. Oh pengertian hadis itu gini gini gini. Nah itu yang pendapat kami. Tapi kalau kalian tidak percaya ya sudah. Tapi jangan jadikan bahan perokolokan seperti itu gitu kan. Sama Bapak nggak percaya dengan Al-Quran kan? Jadi Bisa gini Pak, gini. jadi Bapak Pak mengatakan John, itu. Pak Ya John Pak. gini Pak. Saya kasih Ya. tanggapan sedikit ya. Ya. Bahwa kami itu tidak akan pernah mau membahas hadisnya Islam, ya. Oh Kami enggak, tapi tidak pernah kemarin mau membahas. kece membahas Bapak betul Iya, kalau Pak begini, Yusuf saya begini, nggak begini pernah. Pak. Tapi ini Kronologisnya saya saya, kecenya kronologisnya loh. gini Pak. Kronologisnya gini Pak. Saya kasih tahu. Kalau kekristenan ini hanya meresponi, ya Pak ya. Jadi tolong jangan dibuat narasi bahwa kekristenan itu dengan tujuan kesengajaan untuk membahas hadis-hadis. Kami tidak pernah punya keinginan seperti itu. Dari tadi saya sudah sampaikan. Kalau ya. Betul Pak. Kalau Bapak Yusuf enggak, saya tahu channel Bapak betul. Bapak hanya menyampaikan kesaksian ini Pak ya. Itu enggak apa-apa. Tapi saya lihat betul dari channelnya Pak Muhammad Kece Pak kemarin beberapa kali itu kan di sini. Jadi kami mau masuk menjelaskan nggak bisa masuk gitu loh. Nah, jadi tanpa ilmu mereka mentertawakan merolok-olok seperti itu. Saya juga sampai ngurun dada loh kok sampai begini. Jadi Bapak kalau misalnya kami ada mengatakan tentang salah satu Matius, Lukas, tentu Bapak merasa tidak senang kan? Tentu pengen berusaha untuk menjelaskan gini loh. Terlepas kalau sudah kita menjelaskan ya masing-masing gitu loh Pak. Ya seperti jadi itu gini, maksud saya Pak. Gini, masalahnya ditafsirkannya itu Pak, bukan masalah omongannya. Enggak, dia kemarin mau dibuka hadis ini, ayat ini.
Dan juga mereka mengatakan hadis itu kitab suci Islam. Bukan, itu hadis bukan kitab suci, Pak. Kitab suci Al-Quran cuma Al-Quran. Saya menyampaikan itu. Jadi hadis pun banyak yang palsu. Ya, hadis itu banyak yang palsu, Pak. Gitu. Jadi sama dengan kitab Injil juga masih ada juga yang ada yang tambahan, ada sisipan seperti itu kan. Nah, seperti itu. Ya ada, Pak. Yang Injil, ada. Bapak jangan membangun ini loh, Pak. Keterangan yang tidak benar loh. Injil Bukan, tidak pernah Pak. ada ditambahkan loh, Pak. Lah, Bapak bisa ngecek, Pak. Injil yang jumlah ayat di Protestan dengan Katolik beda loh, Pak. Iya kan? Oh, itu bicara organisasi, Pak. Jangan Bapak bicarakan Injil itu. Ya sama juga, Pak. Kita begitu. Itu kan ada. Kalau hadis itu, Pak, ini. satu hadis itu banyak apa ucapan-ucapan Nabi yang disampaikan oleh para riwayat. Jadi banyak ada yang palsu, ada yang tidak gitu loh, Pak. Jadi iya, banyak yang. Tapi Katolik dengan Kristen itu jangan Bapak samakan dan Bapak tafsirkan secara pemahaman Bapak. Kalau Katolik, ya sama juga, memang, Bapak juga begitu, Pak. Pihak Kristen, saya gini, saya nggak mau berdebat loh, Pak. Saya mengharapkan pihak Kristen janganlah membahas soal hadis jadi menganggap hadis itu adalah kitab sucinya umat Islam. Tidak loh. Gini, Pak. Karena hadis Pak. itu pun Sarjono, ada yang mana yang benar. Pak Sarjono gini ya, saya ceritakan kronologisnya. Pak KC dan apologet-apologet yang lain, kami itu dari awal tidak pernah tertarik untuk bahas tentang hadis atau tentang Al-Quran atau tentang Allah SWT. Ya, mereka ini saya tidak membela mereka, tetapi mereka ini hanya meresponi tentang kelakuan-kelakuan apologet-apologet Muslim, ustadz-ustadz yang ada di Muslim. Nah, ini siapa yang mengatur ini, Pak? Ya, kan ada lembaga MUI. Nah, tadi Bapak bilang seolah-olah saya harus pisahkan bahwa pengurus itu ada banyak. Saya tidak boleh istilahnya memahami bahwa itu semuanya adalah MUI. Ya, itu memang betul, ya. Karena memang di MUI itu ada beberapa bagian di sana. Nah, tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa MUI itu adalah lembaga yang berwenang untuk mengurus umat, ya. Jadi kalau misalnya ada apologet-apologet Muslim yang selama ini atau ustadz-ustadz seperti Yahya Waloni, Abdul Somad dan lain-lain, ya, yang mereka menyerang kekristenan, tolong itu ditertibkan, dihentikan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang atas apa yang mereka lakukan. Jangan sampai nanti kalau apologet Kristen menanggapi, baru nanti ada suara dari pengurus MUI yang mengatakan bahwa gitu loh, Pak, yang mengatakan bahwa Pak KC itu adalah menista, Pak KC itu adalah ini mereka kutuk gitu loh. Bahkan di situ di beberapa bagian kata-kata yang dimuat di detik.com itu Pak itu bersifat ancaman kalau polisi tidak segera menangkapnya. Itu kan desakan kepada polisi. Nah, polisi itu apakah diatur, apakah MUI? Enggak. Oke. Saya paham, Pak. Saya paham. Yang maksud saya begini, Pak. Kalau memang pihak KC, saya memang melihat kemarin, mendengar sendiri, mereka betul-betul memperolokkan kami, Pak, dengan mengeluarkan hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihan hadisnya tersebut. Mungkin mereka menganggap itu hadis-hadis, kan? Tapi ketawa-ketawa, kiki-kiki. Saya lihat KC mengasih tahu kawan-kawannya, udah, tapi jangan terlewat batas. Oh, kita harus terlewat batas. Bapak bisa melihat sendiri, Pak, rekamannya masih ada loh, Pak. Jadi maksud saya begini. Kalau memang dari pihak situ yang memang kami merasa keberatan, tentu kami berhak, orang-orang kita Islam berhak untuk melaporkan. Begitu juga Bapak, apabila Yahya Waloni tidak Bapak senangi dengan yang itu, laporkan, Pak. Ya, laporkan kepada mereka, bukan kami melaporkan. Dan MUI itu tidak ada kapasitas itu untuk menentukan masing-masing, Pak. Ya, itu punya organisasi gitu loh, Pak. Jadi silakan Bapak melakukan, pihak Kristen melaporkan. Karena kita sama-sama agama misi loh, Pak. Bapak merasa benar, kami adalah domba-domba yang tersesat. Kami juga punya kewajiban untuk mengajak orang-orang kafir untuk kembali ke Islam.
Karena pada dasarnya semua manusia itu ada Islam. Jadi kita punya usaha bersama gitu loh Pak. Tetapi kalau memang ada kelewatan batas, kita punya negara hukum yang kita laporkan. Bapak jangan merasa kalau Bapak menyebut kosong lah, banyak juga umat Islam di Papua itu yang digesek oleh orang-orang Papua Kristen itu bagaimana Pak? Kejahatan secara internasional di New Zealand orang lagi sholat ditembakin itu bagaimana? Makanya kita harus membatasi Pak, itu antara oknum dengan ajaran agama itu beda. Saya yakin ajaran Kristen itu bagus Pak, benar juga ya, ada kebaikan sama dengan Islam. Tapi jangan sampai kita menganggap sama gitu loh Pak, antara pelaku orang dengan agamanya gitu loh. Nah si kece itu memang sudah keterlaluan saya lihat kemarin, cuma saya nggak bisa masuk untuk menjelaskan. Gitu saja loh Pak. Baik-baik saja kita. Ya. Oke, Ibu Sofiatul bisa ditanggapi, Ibu Sofiatul. Iya, saya mau menanggapi mungkin sebelum Pak Yosua Muhammad Yasin ya. Apa Bapak Yosua dulu Pak? Habis itu baru saya. Atau gimana Pak Yasin, ya. Esther? Pak Yasin silakan. Saya udah dari tadi. Nanti habis itu baru saya. Ya, silakan Pak Yasin ditanggapi. Apa yang dikatakan Pak Kaca itu kan berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, ya kan? Dia nggak mungkin mengada-ngada kalau memang itu semuanya benar. Nggak mungkin hal itu mengada-ngada. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, seringkali saya mendengar Ustadz Abdul Somad, Yahya Woloni, si Habib Rizik Syihab, itu dalam menyampaikan ceramahnya itu sama sekali saya katakan dia bagaikan tukang obat. Jujur. Lebih enak tukang obat yang didengar ada nasihatnya dibanding Habib Rizik, Yahya Woloni, Ustadz Abdul Somad. Ini saya bicara di live, silakan Anda koreksi itu ceramahnya si Yahya Woloni. Itu kan mengatakan katanya apalagi si Habib Rizik bunuh penggal kepala pendeta-pendeta. Itu kan mengajarkan untuk sifat membunuh. Kenapa itu didiamkan gitu loh? Ceramahnya dia. Kenapa mau diam? Seperti Yahya Woloni ya, mengkafir-kafirkan orang-orang Kristen, menganggap Alkitab Injil itu palsu. Ini kalau dipidanakan kena, tapi kami orang-orang Kristen diem, mengasihi, mengampuni gitu loh. Ini baru Pak Kace sedikit aja kalian udah kayak kebakaran jenggot. Ya kan? Udah kayak kebakaran jenggot. Iya, kami tuh tidak akan gentar. Murtadin silakan tidak akan gentar, saya bilang. Ya, silakan Anda laporan polisi, saya nggak akan takut, nggak akan gentar. Polisi tugasnya membela hak keadilan yang benar. Betul. Oke, gitu aja Pak Bule ya. Silakan ya, Pak Ibu Sofiatul, silakan Ibu Sofiatul ditanggapi. Ya, baik. Saya mau menanggapi Pak Sarjono John. Ya, tadi mungkin Bapak belum dengar ya. Jadi kami setiap membuka live YouTube itu kami selalu memberikan link, Pak. Ya, kami selalu memberikan link dan kalau nggak penuh memang bisa masuk kecuali linknya penuh ya. Jadi kami open kepada Muslim. Mungkin penuh, ya. Tapi kalau nggak penuh itu biasanya selalu gampang, Pak John. Ya, jadi Anda boleh menanggapi. Pak Yusuf ini gampang saya masuk. Oke, yang pertama itu. Kemudian yang kedua begini Pak Sarjono John. Tadi saya sudah mengatakan, selama saya menjadi Kristen Pak, kami itu tidak pernah membahas Quran dan Islam Pak. Agama kami itu tidak ada urusannya. Tetapi yang saya herankan, kenapa ustadz-ustadz kalian di dalam ceramah-ceramah di masjid, ya kemudian saya lihat di YouTube, selalu menyinggung orang Kristen. Itu selalu Pak. Itu saya dengar sendiri dengan kuping saya ini. Karena ternyata setelah 4 tahun ini saya mempelajari Islam, memang isi daripada Quran ini 90% adalah Alkitab yang dicuplik-cuplik kemudian ceritanya diubah. Ya. Nah, jadi kalau kami mau menggugat, kami akan menggugat ke Nabi Anda, Pak. Karena Nabi Anda lah yang membawakan berita yang dipelintir daripada Alkitab ini. Kemudian ketika kalian membuka Alkitab ternyata isinya nggak sama, ya nggak sama dengan apa yang kalian gambarkan, kalian bayangkan di dalam otak kalian itu, kalian mengatakan kitab kami palsu. Nah, tapi kami tugas orang Kristen apa, Pak? Karena itu sudah menjadi brainwash, ya, yang dididik dari kecil di dalam otak para Muslim ini. Kami maklum, Pak. Bahkan kami berdoa untuk Anda semua. Ya, kami berdoa, kami mengasihi bangsa ini karena itu kami nggak mau jadi bangsa ini seperti Afghanistan, Pak. Ya, yang mana rakyatnya lari karena syariat Islam akan ditegakkan di sana. Kami nggak mau, Pak. Karena ini ideologi yang sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi apa tugas kami, Pak? Kami berdoa, selain kami berdoa, kami memberikan apologetika. Artinya kami memberikan hak jawab.
Makanya ketika saya mengatakan kalian boleh bertanya tentang Alkitab. Ya, saya open Pak. Di Al Hayat Indonesia dan setiap kali saya masuk stream, kalian tanya Alkitab, saya nggak pernah nggak jawab. Tetapi berikan kami kesempatan juga untuk mempertanyakan hal yang sama. Ya, makanya ketika saya kemarin berdialog dengan teman-teman Muslim, misalnya dari Geraha Mualaf, kemudian dengan Umi Dini dan sebagainya, mereka mengatakan begini, ketika saya membuktikan ya bahwa Alkitab itu benar, ya di dalam perdebatan, ya, dan mereka tidak bisa membuktikan kesalahan kekeliruan Alkitab. Akhirnya apa Pak? Mereka mengatakan kamu nggak berhak mempertanyakan Quran kami karena kamu tidak mengimaninya. Tetapi kami berhak mempertanyakan Alkitabmu karena kami mengimaninya. Nah ini logika yang aneh Pak. Jadi saya mengatakan Pak, apa yang ada di YouTube sekarang ini baru sekitar mungkin 2 tahun terakhir ini ya, fenomena apologet dan perdebatan Muslim Kristen dimulai dengan Christian Prince. Kami memberikan reaksi Pak atas Quran Anda. Kami memberikan reaksi atas Quran Anda yang mengatakan kami kafir, kami seburuk-buruknya makhluk, kami adalah binatang ternak, kami disamakan dengan anjing dan binatang, ya. Kemudian Anda Pak, di dalam Al-Fatihah 1 hari 17 kali Anda mengutuki orang Kristen dan Yahudi di dalam doamu. Jadi kami Pak, kami berhak memberikan jawaban, ya. Kami berhak memberikan jawaban dan kami berhak mempertanyakan balik apakah Quran Anda asli atau palsu. Ya kita sama-sama buktikan, ya, mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi Pak Sarjono, kami sebagai orang Kristen Pak, kami nggak butuh Quran, ya. Makanya saya bertanya, saya tuh heran, kenapa ya orang Muslim ketika di masjid itu kok khotbahnya mengenai Isa, mengenai Musa, mengenai Ibrahim, terus mengatakan kami kafir, mengatakan kami menyembah 3 Tuhan. Kok kepo banget ngurusin agama orang lain? Itu tuh saya tuh pengen tahu gitu loh. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam Quran Anda? Apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh ustadz-ustadz Anda? Kok Anda tuh kepo dengan orang Kristen? Padahal kami orang Kristen nggak pernah dengar siapa itu Muhammad, ya, lahir di mana, bapaknya siapa, apa ajarannya, Quran itu seperti, kami nggak pernah dengar Pak. Sampai fenomena YouTube ini dibuka, ketika kami mulai melihat, oh itu Quranmu toh, itu hadismu, itu ajaranmu ternyata. Oh dari sini Muhammad mendapat wahyu. Oh begini caranya. Oh ternyata kalian tuh kitab yang diturunkan, yang mana itu nggak pernah ada di dalam teologi Yahudi maupun Kristen. Jadi Pak Sarjono, ya, kami sebagai apologet Kristen, apologet itu artinya pembelaan iman. Kami siap sedia setiap saat memberikan jawaban atas pertanggungjawaban atas iman kami, ya Pak. Dan kami punya jaringan murtadin di seluruh Indonesia Pak. Itu jaringan kita besar sekali, ya. Dan Pak Sarjono, ya, kami hanya merespon apa yang Quran Bapak katakan tentang orang Kristen, bahwa kami ini kafir, kami ini binatang ternak, kami ini sejahat-jahatnya makhluk, kami ini masuk neraka dan kalian mengutuki kami 17 kali sehari di dalam doa kalian. Dan kami berhak memberikan jawaban itu Pak. Terutama ketika gereja dibakar, kepala kami dipenggal, dan kita mendengar sendiri ini kalau nggak salah ya, mungkin dalam beberapa minggu 240 lebih misionaris Kristen di Afghanistan akan dibunuh, ya. Dan ini Pak, ideologi Islam ini Pak, ya, kami mengasihi Muslim Pak, ya, saya punya saudara Muslim Pak, ya, saya punya teman-teman Muslim, saya mengasihi mereka, ya, saya menyebarkan kabar baik bukan kabar buruk, ya, saya tidak menaruh belati di leher mereka dan mengatakan kamu harus Kristen, kalau kamu nggak percaya Yesus, gue bunuh lu. Enggak Pak, saya mengabarkan kabar baik bahwa ada jalan keselamatan, ya, saya mengasihi Muslim, tetapi ajaran Islam saya tidak bisa terima Pak. Apa yang diajarkan di dalam Quran Bapak itu sudah menista agama kami Pak selama ratusan tahun, 1400 tahun ini. Dan kami berhak memberikan jawab dan kami mau meluruskan ini. Dan saya bersumpah Pak, ya, selama nafas saya masih ada, saya akan terus memberitakan kebenaran Injil sampai seluruh Indonesia dimenangkan Pak. Dan seluruh Indonesia mendengarkan Injil berita keselamatan. Berapapun harga yang harus saya bayar. Apakah itu nyawa saya, apakah itu harta saya. Karena ketika saya terjun Pak, di dunia apologet ini saya sudah siap dengan semua konsekuensinya. Ya, walaupun demikian saya bukan berarti terjun bebas atau tidak punya persiapan, ya. Saya belajar Pak, saya belajar agama Anda. Ya, makanya debater Muslim mengatakan saya seorang profesional. Kenapa? Karena saya belajar, saya tidak terjun ke air tanpa saya bisa berenang lebih dulu. Ya, saya tidak akan mempertanyakan Quran dan hadis dan agama Bapak tanpa saya punya pengetahuan. Begitu Pak Sarjono. Jadi kami hanya merespon itu, ya, dan biarlah MUI mendengarkan ini. Ya, dan video-video saya hanya merespon. Dan tadi Bapak mengatakan kalau kami membacakan hadis Pak, ya, banyak orang Muslim yang tidak punya. Kenapa? Harganya mahal Pak.
Pak. Kita beli hadis itu mahal, Pak. Harganya mahal sekali. Ya, Anda bisa tahu. Dan itu hadis ada 6 yang sahih yang Anda terima. Dan ketika kami membacakan hadis itu, Pak, banyak yang terbuka matanya. Karena Pak, nggak pernah dibahas sama Ustadz Anda. Anda itu kalau ke masjid nggak pernah bawa Quran. Beda sama orang Kristen, Pak. Kami ke gereja kalau nggak bawa Alkitab disuruh keluar sama pendeta saya. Ke gereja nggak bawa Alkitab, mau bawa apa kamu? Bawa Alkitab. Kita belajar firman, Pak, di gereja. Hal-hal apologet ini, Pak, saya tidak pernah mendapatkan dari pastor. Jangan terlalu jauh. Saya mau menyaksikan sama Bapak ya, Pak. Gereja tidak pernah mengajarkan siapa itu Muhammad dan ajarannya, Pak. Pak Sarjono ya, saya menyatakan ya, saya belajar Islam, Pak, itu bukan dari gereja, Pak. Gereja tidak pernah singgung siapa itu Muhammad, Pak. Apa itu Quran dan ajarannya. Ya, saya belajar sendiri, Pak. Saya mencari tahu dari buku-buku Islam Anda, dari orang-orang bahasa Arab yang bahasa lidahnya Arab, Pak. Mereka tahu artinya apa. Mereka lah yang membukakan apa yang ada di dalam kitab-kitab Islam Bapak. Ya, saya belajar, Pak. Saya kalau belajar bisa jam-jaman, 6-8 jam sehari. Saya hanya mempelajari kitab-kitab Anda. Saya nggak sembarangan ngomong, Pak. Nah, jadi Pak Sarjono, ya, harap Anda bijaksana dalam hal ini, ya. Kita tetap satu bangsa, ya. Apologet Kristen, saya juga meminta kepada teman-teman, kita imbang, Pak Sarjono. Anda boleh kok memberikan hak jawab. Kan Media Channel juga semua, Pak Syarul, siapa lagi tuh yang sering masuk ke tempatnya Pak Yusuf atau Pak KC. Kami kasih kesempatan. Seperti misalnya saya di CI itu tiap hari ada Pak Ustadz Sumarlin, ada Pak Tristan, ada Pak Munir, ada Pak siapa lagi, masuk semua Pak Muslim-Muslim. Saya rasa saya kita kasih hak jawab. Sudah cukup jelas. Ya, kita di sini support untuk meluruskan. Kalau Ibu mengatakan Ibu profesional, tapi Ibu sudah membuat suatu. Saya tidak pernah mengatakan saya profesional, Pak. Orang Muslim yang mengatakan saya profesional. Saya nggak pernah mengatakan profesional, Pak. Saya hanya ibu rumah tangga yang belajar mengenai Islam. Sampai ke Afghanistan. Orang Muslim lah yang mengatakan saya profesional, Pak. Itu mau dibunuh. Jangan Ibu sudah trauma dulu sehingga menyebabkan fitnah. Pak Sarjono, Quran Bapak itu sudah menista agama Kristen, Pak. Jadi kalau kami menuntut, yang kami tuntut itu Nabi Anda. Nanti kita bisa debat nggak, Bu? Atau sini saya bisa jawab sekarang? Boleh, silahkan. Bapak mau tanya tentang Alkitab atau saya bertanya tentang agama Bapak, silakan. Kita berhak untuk menyampaikan informasi tentang kebaikan-kebaikan agama kita. Ibu juga bapak-bapak yang di sini bisa berhak untuk menyampaikan kebaikan agama Bapak. Dan juga memang punya hak kalian untuk mengajak domba-domba yang tersesat untuk ikut ajaran Yesus. Kan begitu kan? Nah, kami juga berhak untuk menyebarkan agama Islam karena agama misi untuk menyampaikan kepada orang kafir ya. Ibu jangan kami nggak pernah ngatakan orang kafir itu babi, anjing, enggak, Bu. Oh iya Pak, Quran Bapak lah yang mengatakan seperti itu. Ya. Justru orang Yahudi menganggap orang Kristen. Tidak, Quran Bapak lah yang mengatakan seperti itu, ya. Jadi Bapak satu hari ber-Al-Fatihah 17 kali. Ya, Bapak satu hari ber-Al-Fatihah 17 kali mengutuki orang Yahudi dan orang Kristen. Dan itu terbukti dari tafsir Bapak. Saya kalau ngomong nggak sembarangan, Pak. Saya kalau ngomong nggak pakai data. Jadi Bapak sudah terbukti menista kami, Pak. Sehari bahkan ada 17 kali. Ya, itulah Anda nggak sadar ajaran agama Anda, Pak. Bukan. Saya beri kesempatan saya meluruskan informasi. Terserah Ibu, Bapak terima atau tidak. Ya, kami tidak pernah mengutuk kalian. Tetapi dalam Al-Fatihah itu kami berminta kepada Allah supaya kami terlindungi dari orang-orang yang mungkar, orang-orang yang sesat. Nah, siapa orang-orang yang mungkar itu? Siapa orang yang mungkar yang ada di Al-Fatihah? Ya, itu orang-orang Yahudi. Nah, ya sudah. Berarti Bapak satu hari melafalkan Al-Fatihah mengutuki orang Yahudi dan Kristen. Akui saja, Pak. Itu agamamu, itu ajaranmu kok. Kok kamu malu? Ibu, kita ini negara Indonesia. Kalau 85% Islam, kalau agama Islam sudah 70%, Pak. Dan kita akan masuk ke 50%. Islam sudah 30%, Kristen sudah 30% ya, Pak. Ada di sini. Dari dulu Ibu tidak ada di tetangga-tetangga kami. Kalau agama Islam jahat, kami toleransi. Jangan ajarkan Islam dengan toleransi. Islam sudah cukup toleransi. Dari zaman dulu Muslim tidak pernah tahu bahasa Arab, Pak. Ya, paham
radikal itu baru mulai masuk ketika Pak Soeharto sudah mulai turun pada waktu itu. Ya, pada waktu zaman Pak Soeharto nggak ada Pak yang namanya paham radikal, tembak mati sama dia. Ya. Jadi paham radikal yang sekarang Bapak lihat tuh ya di buku-buku SD Pak. Bapak tahu ya di buku-buku SD. Bayangin buku kurikulum SD mengatakan Alkitab palsu. Itu dimasukkan di dalam kurikulum SD Bapak. Ya, kemudian ya dimasukkan di doktrin nih di anak-anak kecil. Ya, bahwa Kristen itu kafir, ya, anjing, babi boleh dibunuh, ya. Kemudian hormat kepada bendera, rasa kebangsaan sudah luntur, ya. Anak-anak itu tidak mau lagi menghormati bendera bangsa kita, mau dibawa kemana generasi kita ini, Pak? Ya. Ibu, nah, itu adalah paham Bapak. 85% Ibu. Ya, Islam itu kalau jahat Ibu, itu tidak ada. Ini kan Indonesia akan jadi negara Islam Ibu. Tetapi kami tidak mau. Indonesia negara koruptor nomor 2 di dunia, Pak. Indonesia negara koruptor nomor 2 di dunia. Dan itulah negara Islam Indonesia, Pak. Penuh dengan koruptor. Karena ajaran Bapak mengatakan sekalipun kamu mencuri, kamu tidaklah mencuri kalau kamu beriman. Sekalipun kamu berzina, kamu tidaklah berzina kalau kamu beriman. Dan Ustadz Bapak mengatakan sekalipun koruptor asal Islam tapi masuk surga. Makanya koruptor merajalela di Indonesia, Pak. Karena ajaranmu mengatakan sekalipun mencuri, tidaklah dia mencuri kalau dia beriman. Sarang koruptor adalah di Indonesia, Pak. Sarang koruptor ada di Indonesia, Pak. Ibu kalau mau berdebat boleh berdebat dengan saya, ya. Kita ambil waktu. Silakan. Loh, saya layani sekarang kan? Saya melayani Bapak nggak? Kita jangan. Kenapa saya nggak boleh bicara? Yang lain. Ibu dari sudah puluhan tahun kami berdiam, Pak. Sudah puluhan tahun kami gereja ditekan. Sudah puluhan tahun, Pak, kalau kami ibadah itu toa dicondongin ke rumah ibadah kami, Pak. Sudah puluhan tahun kami berdiam, Pak, gereja dibakar. Puluhan tahun, Pak, ya, orang-orang Kristen dibantai, kami sudah diam. Tidak ada Kristen di negara ini, ya. Masalahnya bukan Anda, Pak, tetapi ajaran Anda, Pak. Ajaran Anda lah yang keliru, Pak. Ajaran Anda lah yang sesat, Pak. Ya. Islam itu sangat menghormati Yesus. Ibu tahu nggak? Yesus itu nabi kami, sangat kami hormati. Tidak menghormati itu, Pak. Kami tidak menghormati Yesus. Menghormati, tapi nabinya mau tidur dengan ibunya. Yesus itu adalah bukan Tuhan. Ibu baca Al-Quran penuh penghujatan terhadap kekristenan, Pak. Anda tidak menghormati Yesus. Anda menghujat Tuhan Yesus manakala menyebut Tuhan Yesus tidak disalib. Tuhan Yesus adalah manusia biasa. Itu penghujatan, Pak. Itu penghujatan. Jangan Anda katakan memuliakan Tuhan Yesus. Tidak, kebenaran kekristenan itu berdiri lebih dulu, menegaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Tuhan yang jadi manusia. Tetapi Anda mengatakan dia adalah manusia biasa. Itu adalah penghujatan, Pak. Itu penghujatan, Pak. Di mana penghujatan? Ayat kamu mengatakan itu. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, dan aku Yesus adalah utusannya. Begitu kata Yohanes 17 ayat 3. Kamu camkan itu. Yesus itu disalib, Pak, tapi Anda mengatakan tidak disalib. Itu penghujatan, Pak. Betul. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak-anak. Ajaran Islam adalah penista terbesar. Coba Pak Yusuf, tolong ditenangkan Pak Yusuf. Saya ingin ngajak baik-baik, tapi kalian masuk ke yang tidak substansi. Dengar ya Pak Sarjono John, kami hanya merespon apa yang ada di dalam Quran Bapak. Jadi kalau Bapak mau meminta apologet Kristen Indonesia berhenti bersuara, Bapak stop di dalam masjid membahas kekristenan. Bapak stop membahas kekristenan. Selama Bapak masih membahas Isa tidak disalib, Bapak masih membahas Alkitab palsu, Pak. Saya bersumpah, Pak. Saya akan bahas Quran Bapak. Selama Bapak tidak berhenti membahas Alkitab kami, Pak, dan Bapak tidak berhenti membahas Isa, Pak, ya, Bapak menyebarkan kepalsuan dengan menyatakan Isa diserupakan. Selama Bapak tidak berhenti mengatakan itu, maka kami juga tidak akan berhenti menjawab Bapak. Orang Yahudi sendiri mengatakan itu bukan Yesus yang disalib. Kalau untuk tambahkan Pak Sofiatul, Pak John, kalau saya itu kan kalau dari sisi kekristenan, Pak. Tapi tidak mesti harus jadi orang Kristen untuk menolak sebuah ajaran yang menganggap orang non-muslim itu lebih rendah daripada ternak, Pak. Seperti yang di Al-Araf yang ayat 179 itu, Pak.
Nggak perlu jadi orang Kristen untuk menolak hal seperti itu, Pak. Kalau saya dianggap lebih rendah daripada ternak, Pak. Atau misalnya, Pak. Oh, iya, Pak. Ya, iya kan? Memang itu. Kita harus tolak itu, Pak. Kalau kita memang ada orang kafir, ya memang ada ayat seperti itu, Pak. Ya, tapi tentang apa? Makanya tidak mesti. Quran Anda sudah menista dan merendahkan kami, Pak. Itu. Jadi merendahkan umat manusia itu, Pak. Kalau gitu. Kalian itu ikut ajaran tidak Yesus, mesti harus jadi orang Kristen, Pak, untuk menolak hal seperti itu. Kami domba yang tersesat macam mana? Gitu. Ya, kami itu hewan. Gitu loh. Ya? Nah, ini itu dari apa loh, Pak? Itu dari Aulo SWT gitu. Domba yang tersesat. Nah, macam mana? Satu lagi, Pak. Itu yang di dalam hadis dikatakan kan, nanti di akhir katanya, misalnya di dalam Sahih Muslim 4969 tuh dibilang kan, orang Kristen sama orang-orang Yahudi dijadikan penebus dosa bagi teman-teman Muslim. Salah saya apa, Pak, yang jadi dikorbankan untuk masalah Bapak yang berdosa, yang dikorbankan, Pak? Semangat Bapak ini. Ya kan? Itu yang masih yang kedua, Pak. Kalau hadis itu masih yang kedua, Pak. Banyak ada sanadnya. Oke lah. Ada iya, itu kan hadis, Pak. Kita kembali. Tapi jangan kita kembali lagi ke Quran, Pak. Ya kan? Itu misalnya kalau kita lagi lihat misalnya dalam surah 98 ayat 6. Apa dibilang di situ, Pak? Aku bukakan, Scott. Itu di dalam surah 98 lah ayat 6. Itu apa-apaan yang bilang bahwa saya adalah makhluk yang paling buruk di dunia ini. Ini apa-apaan ini? Makanya saya bilang tadi, tidak perlu memiliki perspektif kekristenan untuk menolak hal-hal seperti ini. Manusia yang punya akal sehat, pikiran yang sehat, kalau dibilang saya sebagai makhluk yang sangat buruk, sementara kalau misalnya dibandingkan misalnya di dalam Halo, Pak Yusuf? Iya. Halo. Ya. Gitu. Itu dia kan? Sesungguhnya orang-orang yang kafir adalah yakni ahli kitab. Halo. Gitu. Sebentar, Pak, biar saya selesaikan dulu, Pak. Bukan, Pak. Biar saya selesaikan dulu ya. Jadi mereka itu adalah si buruk-buruk makhluk. Sebentar, Pak. Pak John, sebentar. Enggak, saya nggak mau masuk ini. Itu nanti kapan kita bisa berdebat untuk konteks sendiri, Pak ya. Enggak, Pak. Tapi kayak konteks masuk di sini, saya ingin kita saling mengerti. Bapak sudah masuk ke sini. Ya, kita saling mengerti, jangan saling menghujat. Kalau memang kita tidak kenal apa, kita laporkan ya. Kalau Bapak gini, Pak, ini kan Bapak sudah masuk ke sini, Bapak kan mempertanyakan ya tentang apa yang kami bahas pada saat ini. Nah, sekalian kita bahas ini apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an Anda supaya jelas. Jadi jangan sampai enggak. Maaf, Pak Yusuf. Pak Yusuf, saya menghormati Pak Yusuf ya. Kalau nanti untuk pembicaraan kita konteks sendiri, tadi kita forumnya itu saya ingin menyampaikan, mari kita sama-sama punya niat kebaikan, ya. Bapak Kristen punya niat baik, kami juga Islam punya niat baik dan juga sama-sama agama misi. Kalau ada hal-hal yang bertentangan, tidak senang di hati, kita punya wadah bisa laporkan ke polisi gitu ya. Jadi kalau Bapak mengatakan saya mau meluruskan, kalau mau yang benar begitu, Pak. Begini Pak John, sebentar Pak. Gini ya. Ini bukan hanya oknum, Pak. Ini karena oknum itu melakukan berdasarkan ayat-ayat yang ada di kitab Anda. Makanya ini yang kita perlu angkat ke permukaan supaya umat muslim menjadi jelas. Dan juga lembaga MUI juga menjadi tahu kenapa selama ini kok ada seperti kayak Pak Kece yang membahas tentang apa yang selama ini dilontarkan, diungkapkan, diceramahkan oleh para ustadz-ustadz. Nah ini kan ada buktinya, ada dalilnya. Jadi jangan lagi nanti misalnya lembaga atau pengurus MUI menyatakan bahwa Pak Kece itu menista. Nah ini makanya kita bahas di sini Pak supaya jelas semua. Jadi menjadi terang benderang. Pak, kalau sekiranya, Pak, saya minta waktu 1 menit. Karena saya sudah mau masuk sholat Johor di sini ya. Kalau saya belum mendengar kalau MUI yang menulis itu apa persennya, Pak. Kalau saya rasa MUI tidak
Ya, kalau memang ada MUI mengatakan itu, silakan Bapak gugat aja melaporkan seperti itu. Jadi kalau kita baiklah kita sama-sama di ini negara hukum. Orang melaporkan itu ada di kitab Anda, sama seperti ketika kita menuntut Abdul Somad. Abdul Somad mengatakan itu ada di kitab kami kok. Jadi yang kami harus tuntut harusnya Nabi Anda, Pak. Hal yang tidak berkenan di hati, unsur dari agama, Bapak Ibu bisa melaporkan ketika berwajib. Pak, itu ada di kitab Anda, Pak. Abdul Somad aja mengatakan, ngapain saya harus minta maaf kepada orang Kristen? Itu ajaran kami. Betul. Jadi itulah ajarannya, Pak, yang kami buka. Kalau Ibu Pak John, saya ada tanya ini Pak John, boleh Pak John? Ya Pak. Pak John. Iya Pak. Iya. Seperti yang ayat saya bukakan tadi itu kan, bahwa orang kafir, pokoknya orang non Muslim lah dianggap itu itu lebih rendah daripada ternak, misalnya gitu. Terus dibilang Benar, mereka itu makhluk-makhluk yang buruk, ya kan? Itu, Pak. Betul, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak. Siapa yang harus saya laporkan, Pak? Muhammad atau Allah SWT, Pak, ke polisi, Pak? Nggak, Bapak merasa tersinggung nggak? Oh. Ya. Jadi Bapak nggak tersinggung sebagai manusia ini, Pak? Dianggap sebagai orang yang lebih rendah daripada ternak, Pak? Bapak manusia, Pak? Enggak, iya. Bapak tersinggung nggak? Iya dong. Iya dong. Harusnya Bapak tersinggung dong. Nah. Harusnya Bapak yang tersinggung, bukan hanya saya. Pak, yang mengatakan itu adalah Tuhan, Pak. Yang mengatakan itu adalah itulah Tuhan. maksud saya, Pak. Nah, Tuhan itulah maksud saya, Pak. Tuhan yang disembah oleh Yesus itu, Pak, yang mengatakan itu loh, Pak. Enggak pernah Tuhan Yesus menyembah Allah SWT, Pak. Itu bohong. Benar, itu, Pak. Alah, itu sujud loh, Pak. Itu imajinasi Bapak itu. Bukit Getsemani, dia sujud menyembah itu imajinasi yang kelewatan. Bukan, itu, Pak. Enggak pernah Yesus menyembah Allah SWT. Bahkan enggak dikenal, Pak. Apa yang Bapak bisa sampaikan dari Yohanes 17 ayat 3? Itu ya. Itu Yesus menyembah Tuhan yang benar, Pak, bukan Allah SWT, Pak. Iya. Salah satu-satunya nggak nyambung, Pak. Itu adalah mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan benar. Dan tidak ada Allah Subhanahu wa taala dalam Alkitab kami, Pak. Ya, makanya kami nggak pakai Quran. Kami menolak Quran. Kami menolak Quran karena kami tidak mengakui Tuhan Anda, Pak. Kami menolak Quran karena kami tidak mengakui Allah SWT sebagai Tuhan kami. Ya. Jadi Bapak sebaiknya di masjid, Bapak suruh Ustadz-Ustadz berhenti membahas Alkitab, berhenti membahas Isa. Ya. Selama Anda tidak berhenti, saya bersumpah, Pak. Saya bersumpah, ya. Saya bersumpah, Pak. Saya akan bahas Quran Anda sedetail-detailnya. Agamaku. Saya akan membahas Quran Bapak sampai detail, Pak. Saya kupas satu-satu, saya buka satu-satu Quran Anda. Kapan kita tolong diatur kita sekarang, silakan. Saya siap sekarang. Jangan. Saya mau menghadap Tuhan. Iya, makanya Anda lari terus. Oke, saya mau menghadap Tuhan Yesus. Selama Bapak tidak berhenti membahas Alkitab saya, ya, selama Bapak tidak berhenti membahas Alkitab saya, Bapak tidak berhenti membahas Yesus, Pak, bahwa Yesus bukan Tuhan, saya akan terus membahas Quran Bapak. Kekal adalah mengakui Allah Tuhan yang benar dan aku Yesus adalah utusannya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan. Terima kasih, Pak. Silakan sholat dulu, Pak John. Sampai jumpa lagi ya. Stay away from Islam. Hidup Murtadin Indonesia. Betul. Jauh dari Tuhan yang membenci kaum di dunia ini, membenci bangsa, membenci orang hitam. Yes, kami bukan bangsa Arab, kami bangsa Indonesia. Kami tidak mau berbahasa Arab, berpakaian ke Arab-Araban, apalagi berdoa di dalam bahasa Arab. Kami orang Indonesia. Tuhan kami adalah rahmatan lil alamin yang mengetahui semua bangsa di dunia. Kami tidak perlu bahasa Arab, Pak. Tuhan kami bisa semua bahasa di seluruh dunia. Tuhan kami bukanlah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang hanya bisa berbahasa Arab. Indonesia harus segera dimerdekakan dari ideologi Islam secepatnya. Merdeka. Baiklah, biar Pak John dulu sholat dulu. Nanti mungkin ada waktu kita lanjut lagi diskusi-diskusi dengan Pak John. Saya pikir itu. Salam ya, Bu Sofi, Pak Yusuf, Pak Kanuru. Ya, shalom, Pak Scott. Halo, selamat sore kawan-kawan. Selamat sore.
Ini kawan baik ini Pak Madya Channel. Kawan-kawan Pak Yusuf, apa temanya Pak Yusuf? Temanya apa ini? Sorry agak. Temanya apa ini? Anda ini pura-pura tidak tahu lagi, sudah baca di YouTube. Untuk Pak Kece itu yang jadi masalah itu dia menghujat anak-anak pesantren. Kitab kuning itu kelihatannya unsur pidananya di situ, kawan. Kalau yang lain mungkin masih agak bisa dibela, tetapi kalau menghujat pesantren, menghujat kitab kuning itu kan pribadi, bukan ajaran Islamnya yang dihujat, tetapi personel, individu. Nah, ini unsur pidananya ada, kawan. Unsur pidananya terjadi di situ, kawan, ya. Jadi Anda harus bedain dalam pengajaran, bedakan dengan menghujat pesantren, menghujat kitab kuning. Itu marah orang-orang. Pribadi yang diserang Pak Kece, itu loh masalahnya. Makanya ini yang jadi masalah, ya kawan-kawan. Itu yang membuat pidananya, unsur pidana bisa terpenuhi, kawan. Ya, Anda harus paham, kawan, harus paham. Ya, bilang unsur pidananya terpenuhi itu siapa? Media. Itu kan sudah dilaporkan. Itu kan sudah dilaporkan oleh anggota. Ya. Pak Lidara mau naik nih Pak, sama siapa tuh sang penggugat kayaknya. Ya, coba kita naikin dulu. Ya, shalom Pak Pavel. Yang jadi berat itu kawan, unsur pidananya. Shalom semuanya. Shalom Pak Yusuf. Itu masalahnya. Shalom Pak Yusuf. Shalom. Ya, Pak Madya bisa jelaskan pasal apa yang dilanggar? Pidananya di mana? Sesuai dengan informasi yang di dalam koran itu. Jangan informasi pidananya mana, pidananya. Saya orang hukum. Oke, pidananya unsur pada saat dia menghujat kitab kuning. Kita punya orang itu menghujat pesantren. Di mana, pasal berapa, KUHP-nya pasal berapa? Pasal penghinaan, penghujatan. Pasal berapa? Kalau saya bisa menjelaskan si kemarin itu yang memakai nama Simbolon itu melanggar pasal 277 KUHP. Ancaman hukuman 6 tahun. Jelas. Enggak, itu begini Pak Madya. Itu unsurnya ya, saya dengar itu. Unsurnya mana? Unsur pidananya mana? Itu sudah dilaporkan pasal berapa? Pasal 30. Pasal 30. Sebentar, saya lihat ya, pasal 30 apa? Ya, 30. Jangan asal Pak Madya, jangan asal ngomong ya. Nah, kita ini tidak ada menghina. Nah, kalian itu menghina, kalian itu menista dan menghina Kristen bagaimana? Saya yang mengalami Pak Madya dengar, saya dalam tim hukum. Anda boleh menghina. Saya tim hukum yang ke MA untuk mencabut SKB 2 menteri. Ya, dan saya juga yang mengalami. Ya. Silakan dulu tanggapin Pak Kece. Kasus ini tanggapin. Dia persekusi. Ya, rumah saya 150 orang datang membunuh saya. Ya, tanggapin dulu ini. Tanggapin dulu ini kasus ini. Ini Pak Kece. Anda yang bawa melebar. Di mana? Pasalnya tunjukin. Pak Yusuf coba tampilin itu beritanya di layar. Pasal 30 KUHP. Pasalnya. Itu unsur pidananya bisa terjadi di situ Pak Kece. Menghina pesantren sama kitab kuning. Ya. Pasal 30. Sebentar Pak. Silakan, Pak Yusuf. Saya bacakan ya pasal 30 ya. Apa bunyinya pasal 30? Ya, sebentar. Ya, pasal 30. Itu bisa terjadi dengan sengaja, sebentar. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, menuduhkan sesuatu hal. Ini nama baik siapa yang dituduh? Pesantren sama kitab kuning. Itu nama baik orang atau institusi? Pesantren itu apa namanya? Institusi pesantren sama kitab kuning. Di sini tidak ada pernah disebutkan institusi. Pak Madya baca. Ya. Pesantren apa pesantren? Aku tanya Anda, itu kitab ini ini dengar dulu, kamu punya kuping kan, bukan pangsit. Nih ya. Ya, nama baik seseorang. Mana baik dengan seseorang? Itu nama baik siapa? Itu nama baik pesantren di pesantren itu seseorang atau siapa? Pesantren seorang atau bala besar itu institusi. Pesantren manusia apa bukan? Pesantren.
Anak-anak Manusia pesantren. apa? Anak pesantren siapa namanya seseorang itu? Ada namanya siapa? Semua pesantren dihujatnya, anak-anak pesantren. Gimana semua pesantren lu yang bener aja? Namanya itu ada datanya, ada datanya. Dia sudah dilaporkan itu kan pendapatnya Pak Kace. Dia lulusan pesantren, dia mengungkapkan pendapat bahwa ini ada di kitab kuning. Ya terserah dia, itu pendapat pribadinya. Dia nggak pernah menuduh pesantrenin kalau lu percaya ya silakan lu percaya, kalau lu nggak percaya kami kan boleh memberikan pendapat kami, hak bebas. Ya. Kita sudah laporkan juga tentang kalian semua, ditanggapi juga tidak. Ya. Ya itu sudah dilaporkan, diangkat kekuasaan siapa dulu. Sama saja kita melaporkan penjahat kepada penjahat. Iya. Saya sudah puluhan kali melaporkan. Nggak usah kita bahas yang normal kawan. Kita bahas bukti sesuai saya numpuk ini, bukti saya numpuk, bukti saya menumpuk nggak melebar. Ini bicara hukum. Ini kan kamu bicara masalah hukum, melaporkan Pak Kace. Ya, lo yang melaporkan itu majelis ulama di Muda di Jawa Timur. Bilang majelis ulamamu belajar dulu yang banyak biar tahu itu yang mana yang benar mana salah. Itu tinggal dicari tahu ya di mana mau dicari. Di sini hukum yang berlaku, bukan hukum agama. Di sini hukum negara. Ini dia menilai unsur yang pakai C itu bisa kena itu dia karena menista buku orang. Kitab orang kasihan disalah-salahin. Anda salah itu menghina buku orang itu salah. Kitab kuning dihina gitu loh. Terus kamu menghina Alkitab gimana? Tapi agamamu boleh menghina orang gitu, Pak. Mana itu bukan? Mana yang menghina? Ayo silakan diskusi sama Madia. Tadi sudah. Mana? Tadi udah jelas. Madia kupingmu bikin dari pangsit sih. Kita bahas. Tadi bahas satu-satu sih. Dari tadi bahas satu-satu. Silakan tanya Madia, mana yang menista dalam Al-Quran mana? Yang menista. Saya tantang Anda mana sudah itu. Surah 98 ayat 6 udah. Itu udah jelas. Al-Imran ayat 10 iya. Coba baca dulu. Tapi silakan baca. Silakan tampilkan. Pak Madia sebentar Pak Madia, saya bicara dulu Pak Madia ya. Anda jangan membangun narasi di sini bahwa Pak Kace itu kena pasal ya. Karena Anda lihat itu berita di detik.com. Beritanya itu kalau pengurus MUI mendesak polisi ya, ini kan sebetulnya ancaman, bersifat ancaman. Karena kalau polisi tidak menangkap, maka umat akan bertindak. Ya, ini kan artinya apa? Ini kan desakan. Ini kan berupa ancaman kalau saya melihat ini. Ya, pengertian dari kalimat ini berupa ancaman. Karena kalau polisi tidak menangkap, itu kan apa haknya MUI? Ya, pengurus MUI apa haknya? Kok bisa sampai menekan polisi? Ya, jika aparat coba coba dikasih garis ini, dikasih ya ucapan, ya coba sebentar, mana jika aparat, ya itu ucapan yang melanggar hukum jika aparat tidak segera menangkapnya. Coba aparat kok mau diatur sama pengurus MUI, khawatir ya. Khawatir ini kan bahasa yang diperhalus aja. Tapi kan intinya itu tujuannya mendesak aparat untuk segera menangkap gitu loh. Umat Islam akan menampakkan kemarahannya, tegasnya. Nah, coba Anda terjemahkan dulu ini Pak Madia. Baik. Madia tanggapin ya, Madia tanggapin. Kalau Madia menilai itu justru MUI melindungi Pak Kace, jadi jangan sampai terjadi posisi yang main hakim sendiri, makanya dilaporkan dalam posisi ini. Ini bahasa kelas Madia, jangan ngecap di sini. Tolong jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Sesuai kita fair dong, kita diskusi santun saja. Perbedaan pendapat itu wajar, kawan. Perbedaan pendapat wajar. Jadi kalau Madia menilai MUI menyarankan seperti itu berarti ada reaksi dari umat yang kecewa karena hujatan Pak Kace kepada pesantren dan kitab kuning.
Jadi kalau MUI berkata seperti itu ya, itu MUI malah melindungi Pak Kece, jangan sampai ada yang main hakim sendiri. Ini keistimewaannya MUI, dia melindungi, ya. Jadi Anda harus sadar, ini mohon maaf berbeda pendapat kita beda. Mohon maaf, ini posisi dalam media menilai. MUI dalam hal ini seharusnya Pak Kece berterima kasih karena melindungi hak Pak Kece biar tidak terjadi main hakim sendiri. Seperti itu kawan, ya. Jadi setelah itu, setelah dia diamankan, kalian gebukin gitu. Sebagaimana selama ini sering dipakai alasan melindungi, tapi setelah itu terjadi. Saya tidak bisa, saya tidak jawab asumsi. Sudah sering terjadi Pak Madya, di mana-mana selalu saja katanya alasan melindungi, alasan tapi setelah itu dikenahi pasal, dikenahi alasan aja. Itu alasan saja Pak Madya. Itu nanti. Artinya kalau melindungi Pak Madya, orang-orang yang mengancam itu yang ditangkap. Orang-orang yang mengancam itu yang ditangkap Madya, itu baru melindungi. Bukan Pak Muhammad KC yang diamankan lalu kemudian kalian gebukin di penjara. Itu asumsi. Jadi, saya tidak tanggapi asumsi. Pak Madya gini, mendesak polisi untuk menangkap itu berarti kalian menghilangkan kemerdekaan seseorang. Kalian membuat orang lain menderita. Bagaimana kok kamu ini bisa bicara itu melindungi? Madya ini pernah sekolah apa enggak ya? Kok aneh banget. Kok seperti itu dianggap melindungi? Pak KC itu kalian punya tujuan supaya dia dibuat menderita, dia terkurung di dalam penjara, supaya dia tidak bisa bersuara tentang kebenaran firman Tuhan. Itu yang jangan kalian membangun narasi kembali. Oh ini untuk melindungi, supaya Pak KC ini harus berterima kasih. Karena Pak KC, bukan begitu Madya, itu tidak benar, itu pernyataan Anda. Ya. Kalau daripada menghujat terus Pak Kece nanti ada orang main hakim sendiri, nanti bermasalah. Begini Pak Madya, begini analoginya begini ya. Misalnya saya bersuara nih, ya Pak polisi tangkap ini Madya nih. Karena apa? Supaya dia tidak terlalu banyak untuk memberitakan hal-hal yang bohong gitu loh. Kira-kira apa itu saya berbuat baik kepada Anda? Oke, saya jawab Pak Yusuf. Itu kan Pak Kece sudah jelas faktanya dia menghujat pesantren dan buku kitab kuning. Itu fakta, itu unsur pidananya sudah terpenuhi. Cuma tinggal penerapannya saja. Nah unsur pidana ini itu kalau tidak dijalankan nanti orang main hakim sendiri. Tahu dari mana kan banyak yang kecewa atas hujatan Pak Kece ini. Itu main hakim sendiri karena dia menista Al-Quran, menista kitab kuning, mengatakan sesat kitab kuning. Itu parah, polisi saja menyuruh belajar kepada kitab kuning. Sedangkan Pak Kece mengatakan sesat kitab kuning. Ini parah ini Pak. Parah banget Pak Kece. Nah, untuk menghindari orang main hakim sendiri diamankan, diproses secara hukum dan benar kan itu melindungi namanya. Biar negara hukum juga tidak gaduh. Ini enak Pak. Makanya dalam posisi ini MUI aman melindungin kalau dalam posisi Madya. Sorry kita beda paham. Sorry. Ya, sekarang dianggap merendahkan kitab kuning. Ya, itu kena pasal. Menyesatkan Pak, mengatakan sesat kitab kuning itu parah itu, parah itu, hukum kena pidana itu. Itu buku orang dikatakan sesat sudah bilang parah. Anda mengatakan itu sudah wajar dikenakan kenakan pasal. Nah sekarang Al-Quran Anda menista kekristenan. Kalian saja selama ini terus menista, mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu nabi, Tuhan Yesus itu utusan, Tuhan Yesus hanya manusia, Tuhan Yesus berkolor. Mana mungkin Tuhan tidak berdaya, mana mungkin Tuhan mati dibunuh manusia. Apa itu bukan penistaan? Apa itu bukan penghinaan? Apa itu bukan merendahkan? Nah, coba kalian berpikir secara bijak, berpikir secara jelas, berpikir secara benar. Jangan pikiran itu cuma diarahkan kepada sesuatu yang tidak benar gitu loh, Madya. Pak Yusuf, saya tanya Anda samakan enggak kitab kuning sama Anda samakan enggak Isa sama Yesus sama enggak? Saya tanya Anda dulu, sama enggak Isa sama Yesus? Sama enggak? Tolong dijawab dulu. Yang nyamain kamu. Kalian jadi yang nyamain. Madya sebentar, aku tegaskan lagi posisi kami ya Madya channel ya. Kristen itu nggak ada hubungan sama Quran. Anda boleh tanya pendeta mana yang mengkhotbahkan Quran. Ketika pendeta itu berkhotbah, ada nggak dia mengambil ayat-ayat Quran? Ada nggak dia bahas-bahas Muhammad? Nggak ada, Madya. Kami punya Alkitab sendiri, agama kami sendiri. Makanya tadi saya mengatakan puluhan tahun gue jadi Kristen, gue kagak ngerti apa-apa tentang Islam.
Kenapa? Karena nggak ada pendeta yang ngomongin Muhammad, nggak ada yang kepo ngurusin kalian. Ya, tapi kalian, saya heran ya, kepo banget ngurusin orang Kristen gitu loh. Ya, di masjid-masjid apa kepo banget ngomongin Isa, kepo banget ngurusin Alkitab. Nah, itu makanya jadi penasaran. Makanya tadi aku ngomong sama si siapa Pak John tadi, selama Anda bisa nggak Anda berhenti membahas Alkitab? Kalau Anda mau kami berhenti membahas Quran dan hadis Anda stop bahas Alkitab kami, nggak usah ngurusin agama kami. Saya jawab. Anda ngakuin nggak Isa sama Yesus itu beda orangnya? Anda akuin apa sama? Tuhan kita aja beda sama dia. Nah, kalau beda, Al-Quran tidak pernah nyebut Yesus. Jadi Anda jangan tersinggung kalau Al-Quran bilang. Jadi yang nyamain, yang nyamain yang mengatakan kami menyembah Allah yang sama. Kamu mengatakan Yesus Muslim. Kamu mengatakan Abraham membangun Ka'bah. Itu sudah hoax. Itu namanya, kalau sekarang kebohongan publik, ya. Itu kebohongan publik, dia bisa dituntut. Kalau Anda sudah tidak mengakui, stop sudah Anda bilang Al-Quran itu menghujat. Nah, itu beda jalur. Memang Al-Quran kalian menghujat, ngapain kalian kepo? Ngapain kalian kepo di masjid-masjid bahas Kristen? Hah? Ngapain kepo? Ngapain ustadz-ustadzmu tuh kepo ngatain Alkitab palsu? Ngapain ustadz? Setahu saya ya Madia ya, setahu saya ya, orang ateis aja kagak ngurusin Kristen loh. Orang ateis kalau lu nggak senggol dia nggak senggol lu. Orang Buddha, orang Hindu nggak ada yang menghujat Tuhannya orang Kristen. Mereka menghargai kami, ya. Bahkan orang aliran-aliran sesat, apalah gue nggak ngerti. Nggak ada orang Mormon ya yang pegang kitab palsu nggak pernah menghujat Yesus dan nggak pernah menghujat Kristen. Kita nggak sepaham aja. Hanya satu-satunya agama penghujat itu kalian Muslim, dan kalian menghalalkan memenggal leher kami, penggalah leher kami. Itulah ajaranmu, Madia. Ya, saya tanggapin. Saya dengerin. Sekali lagi, Islam tidak bicara Kristen. Tidak ada di Al-Quran bicara Kristen. Yang ada adalah Nasrani. Itu beda dengan Anda, ajaran Anda pertama itu. Terus kenapa kalian membakar gereja? Kalau Nasrani dan Kristen itu berbeda, kenapa kalian membakar gereja dan mengutuk-ngutuk Injil? Kalian ngurusin Rasul Paulus. Apa hak kalian ngurusin Rasul Paulus? Hah? Apa hak kalian menghujat Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah rasul yang kami akui. Ya, sama seperti kamu harus mentaati Allah dan Rasul. Barang siapa tidak mentaati Rasul, dia tidak mentaati Allahmu. Jadi kamu menyembah namanya Muhammad. Apa urusanmu membahas Rasul Paulus? Apa urusanmu membahas Rasul Paulus? Apa urusanmu membahas Isa? Itulah kami merespon, Madia. Itulah kami merespon karena kalian sudah menyinggung, tahu nggak? Kalian mengatakan kami mengadakan pemilu tahun 35 kemudian mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Apaan tuh? Hah? Oke, apa itu kalau nggak menista agama kami? Oke, Madia jawab ya. Sekali lagi tolong jangan dipotong, etika dipakai, Sophia ya, dengerin Madia ngomong. Yang pertama, Al-Quran tidak ada menyebut Yesus, ya. Itu artinya Nabi Isa dengan Yesus beda. Ada bahasa Inggris itu Yesus, Pak. Tolong jangan dipotong dulu, saya bicara secara Islam ya. Sebentar dulu Pak Madia. Biar aja Pak. Sebentar, nanti Pak Madia lanjut. Saya belum kelar menjelaskan Sophia. Tolong jangan kelarkan. Yang pertama, Islam tidak ada yang menyebut nama Isa, Yesus, tetapi Isa. Yang kedua, kitab suci, Alkitab di dalam Al-Quran itu merujuk kepada Injil, bukan Bible, bukan dalam kata-kata Anda sekarang ini merujuk kepada Perjanjian Baru dan PL. Jadi posisi di dalam Islam tidak ada menyinggung Kristen sama sekali. Kalau ada yang menyamakan itu hak pribadi, bukan secara Islam. Ya, jadi tolong Anda pahami. Madia, kamu bicara Injil yang mana? Tunjukin, coba mana Anda pengikut Muhammad berbeda, makanya jangan ngomong bahwa Yesus itu Muslim. Terus kalian mengikuti ajaran Yesus karena Yesus menyembah Allah yang esa. Itu siapa yang ngomong? Kan congormu, Madia. Ya, jadi kalian menafsirkan ayat Alkitab sendiri. Kalian jangan, kalau katanya tidak sama dengan Kristen, jangan kamu jangan nyamain, jangan Yesus. Kalau ngomong Isa aja, Isa ke sono, Isa ke sini, jangan pakai nama-nama Yesus. Al-Quran Islam benar, tidak ada menyinggung ajaran Anda.
Jadi kelar bagi ya. bagi penghayal seperti kamu benar, bagi penghayal seperti kamu benar, bagi kita enggak. Kamu ibaratnya kita udah naik mobil duluan, kamu mau nyusul rame-rame. Nah, nyusulnya dengan cara yang nggak benar. Kita ninggalin kalian di belakang. Ibu Sofia tuh sudah katakan, ya nggak pernah kita ngurusin Islam karena Islam nothing bagi kita. Ya, Islam itu bukan apa-apa, tapi kalian Madia, kalian yang kepo, kalian yang jungkir balik, kalian yang kejang-kejang ngurusin Kristen. Ya, sampai mau membunuh, sampai mau apa, ngapain kamu ngurus-ngurus? Madia, sekarang kalau kamu benar punya otak, sekarang kamu datangin Yahya Waloni, tabokin, jangan menghujat Kristen. Kamu jangan ngomong, makanya Madia, udah puluhan kali dilaporin, yang nanggepin laporin siapa? Kaummu sendiri. Sama saja ngelaporin maling Muslim harus saling menutupi aib. Ya kan? Sebentar. Ya. Yang menjadi pertanyaan kita selama ini, pada saat apologet Muslim menista, menghina, menjatuhkan, merendahkan kekristenan, Alkitab, Tuhan Yesus, iman Kristen, di mana suaranya MUI? Pada saat mereka melihat ada orang Kristen dipenggal, di saat gereja dibom, di saat orang Kristen dianiaya, di mana suara MUI? Di mana suara mereka? Ya, pada saat mereka melihat Yahya Waloni, ya, Abdul Somad, kenapa mereka tidak bersuara? Kenapa mereka tidak menyatakan bahwa itu bukan ajaran Islam? Ya, kenapa kok Pak KC berbicara berdasarkan dalil, berdasarkan data? Kok kalian dengan berita pagi hari ini, dengan nada pengurus MUI mengancam kalau polisi tidak menangkapnya, khawatir, ya, itu bahasa yang diperhalus. Tapi tujuannya desakan kepada polisi untuk segera bertindak secara hukum. Memang hukum itu diatur oleh karena pikiran pengurus MUI. Memang hukum itu bisa diatur oleh karena desakan seperti yang pernah terjadi juga dengan Pak Ahok. Ya, kenapa kok harus desak-desakan begitu dibenturkan dengan hukum? Kenapa, Madia? Ya. Itu Anda cobalah berpikir dewasa, berpikir lebih bijak, ya, untuk memperhatikan doktrin-doktrin kalian. Dan seperti yang kami sudah katakan, bahwa kami tidak pernah tertarik berurusan dengan Al-Quran. Ya, Pak KC dan teman-teman yang lain tidak tertarik. Ya, bagi kami Al-Quran, Muhammad, Allah SWT itu nothing. Bagi kami itu tidak sama sekali, kami tidak pernah anggap gitu loh, ya. Kami tidak pernah tertarik untuk membahas itu. Tapi kami orang Kristen hanya meresponi, Madia, ya, hanya meresponi. Yang perlu ditanggapi oleh MUI sebagai lembaga yang membawahi ustadz-ustadz dan juga umat-umat Islam, tolonglah kalian hentikan supaya jangan sampai artinya memunculkan attack balik, atau istilahnya orang Kristen mempunyai hak jawab, mempunyai pembelaan. Ya, artinya kalau kami berbicara, kami bersuara itu sangat wajar karena kami diserang terlebih dahulu dan kami harus meluruskan di dalam firman Tuhan itu sesuatu yang mutlak kami harus bicara, sesuatu yang tidak benar kami harus bicarakan, kebenaran kami harus sampaikan. Nah, karena berdasarkan dari kalian yang selama ini terus menyerang kekristenan, makanya kami bersuara dan kami melihat kepada kitab kalian. Oh, ternyata ada memang dalil-dalil, ayat-ayat yang ada di dalam kitab kalian yang menyuruh untuk selalu merendahkan kekristenan gitu loh. Silakan Madia ditanggapi.
Oke, terima kasih Pak Ucup ya. Sebenarnya kita diskusi di sini untuk menggali apa sih yang terjadi dengan Pak Kece ini. Kita sama-sama aja yang fair loh ya. Dalam posisi ini kalau Madia menilai, kalau pembelaan apologet dalam pengajaran, kalau Madia mungkin itu sudah agak jauh untuk dalam pembuktian. Tapi kalau Pak Kece ini kan posisinya beda Pak Ucup. Dia sudah menyesatkan kitab kuning, buku orang loh itu. Anak-anak pesantren dikatakan seperti banyak contoh videonya sudah. Nah itu kan parah. Menghina orang lain itu dalam posisi bukan ajaran agama lagi yang diserang, tetapi ajaran kitab kuning, buku-buku orang di mana tuh banyak karyawannya bekerja, tiba-tiba dikatakan sesat di kitab kuning, itu kan parah, marah karyawannya, hilang mata pencariannya kalau nggak laku lagi bukunya. Yang ditanya ini masalahnya. Kamu Madia, kamu karyawannya pesantren itu. Madia kok kamu yang kebakaran jenggot. Kamu karyawan pesantren situ. Orang pesantrennya aja nggak ada. Kamu ngapain? Kamu jadi provokator. Kamu provokatornya Madia. Kamu memprovokasi orang, ya, pakai otakmu. Ya, kamu nggak usah kalau mau diskusi aja, nggak usah urusin itu, karena bukan hakmu Madia, karena bukan kamu yang dicemarkan, biar aja mereka yang melaporkan. Ngapain kamu repot di sini, Madia? Naik sini. Sekarang menanggapi Pak Kece ini. Bagaimana sih Anda kamu yang kita diskusi masalah Pak Kece? Dengarkan dulu diskusi aja sini. Sebentar. Biasanya Muslim kan selalu bicara begini selama ini. Tidak boleh baca Alkitab. Alkitab itu tidak cocok untuk anak-anak. Itu menyerang juga loh pada kitab kami itu. Itu kalian yang sudah ngomong seperti itu sudah sejak lama lewat masjid. Ya, ngacain Alkitab porno. Tuh para mualaf-mualaf porno. Kemudian itu palsu. Jangan, itu kitabnya setan segala macam. Mereka ngomong begitu kok. Apa yang jelas Al-Quran tidak ada menyebut, sebentar saya tanggapi, yang jelas Al-Quran tidak ada menyebut Yesus ya. Kitab dalam Bible Anda itu bukan tidak diakui Injil dalam posisi pandangan Islam, karena Injil yang menurut Al-Quran itu beda. Jadi Anda jangan salah paham. Kalau perbuatan pribadi jangan Anda campur adukan dengan ajaran agama. Itu yang saya ngapain lama lo ngomong gitu. Lo ajaran agama kalian itu ngapain ngomong begitu mereka. Begitu kalau kita bicara pakai ini, kita bicara pakai saja. Kita bicara pakai ini. Enggak usah ngurusin pakai C. Enggak usah ngurus. Itu Ustaz Koprat itu tuh. Kalau memang terpenuhi unsurnya ya silakan laporkan Waloni. Apa namanya? Ya. Ya siapa lagi yang Anda tuduhkan Abdul Somad, silakan laporkan kalau unsurnya terpenuhi. Tapi kalau Madia menilai kalau udah kita ngomonginnya nggak urus Abdul Somad, Yahya Waloni nggak diurus. Sebentar dulu, belum jangan dipotong. Jangan dipotong. Jadi posisinya sebentar dulu Madia sampaikan. Benar dari tadi muter-muter ke Kece. Saya jelaskan Abdul Somad dulu. Tanya Pak Yusuf itu kenapa MUI nggak ngurus si Abdul Somad, nggak ngurus Yahya Waloni. Madia jelaskan mengapa MUI tidak balik lagi ke Iya, Mari jelaskan. Oke, Mari jelaskan. Ya, balik lagi ke katanya, Pak. Iya, Mari jelaskan. Karena jadi, Pak, kalau kawan-kawan semua di sini, kalau Muslim itu memusuhi atau melaporkan atau menista Muslim lain, dia kafir, dia juga halal. Jadi Muslim harus menutupi, harus saling tutup kafir menutupi. Dalam Islam itu bahasanya sopan, artinya koper. Jadi Anda jangan alergi kata kafir, kawan. Dalam Islam itu sopan, koper artinya tertutup diri. Jadi Anda alergi kata kafir itu aneh juga Anda kawan-kawan. Jangan alergi kata kafir ya. Itu tertutup koper namanya. Jadi Anda jangan alergi dengan Madia kata kafir itu sudah ada 1400 tahun sebelum Muhammad lahir. Ya, kata kafir itu kalian nyontek juga. Asalnya kata kafir di Alkitab sudah dikatakan, Yesus sudah mengatakan, jangan mengatakan kafir itu bahasa Arab dari mana Madia? Enggak, bahasa Arab dari mana? Bahasa Arab itu asalnya dari mana dulu? Hah? Bahasa Arab asalnya dari mana? Bahasa Arab itu dari Aramai. Ngeles kata kafir dalam bahasa Anda. Bahasa apa? Bahasa apa kafir? Bahasa apa? Tolong jawab. Bahasa kafir, kata kafir itu yang tidak percaya, tidak percaya Tuhan Yesus. Asal bahasa kata kafir dari mana? Tolong topik dulu, jangan kabur dari topik. Makanya jangan alergi dengan kata kafir. Itu nggak ada yang alergi. Nggak ada yang alergi. Itu tertutup koper artinya. Jadi Anda salah paham. Justru ada agama Anda yang menghujat orang menyebut nama binatang, keledai liar, ular-ular itu kan binatang semua. Islam baik loh. Kata koper itu tertutup artinya.
sopan, kata-kata Islam baik, perangilah yang tidak beriman. Baik. Islam baik. Ya, jadi kalau perang itu, baik banget dalam konteks perang, Belanda banyak perang juga. Kamu baca Quranmu. Ya. Siapa diskusi sama dia satu-satu dulu. Madia tantang siapa satu-satu. Kita diskusi satu. Saya aja. Satu dulu Pak Madia. Silakan. Iya Pak Madia. Saya mau tanya nih. Itu di private chat saya sudah kirim linknya. Ya kan? Silakan. Apa-apa. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 dibilang bahwa orang yang kafir di situ atau orang yang tidak percaya kepada Muslim lah kira-kira, kepada Allah lah, Allah SWT ya, bukan Allah yang sejati ya, Allah SWT itu dibilang lebih rendah atau sama dengan binatang ternak. Yaitu. Jadi menurut Pak Madia, karena saya tersinggung nih. Ya kan? Karena saya dibilang sama dengan binatang ternak. Pak Madia, bisa nggak saya laporkan Allah SWT dan Muhammad ke polisi, Pak? Silakan, Pak. Oke. Ya begini, apakah Bagaimana, Anda Pak? termasuk orang yang di dalam itu? Dalam yang disebut Al-Quran itu, apakah Anda? Kapan Al-Quran bisa baca nyebut Anda? ayatnya, Pak. Kapan Anda menyebut Tulisannya manusia. Ya. Baca dulu ayatnya, Pak. Kristen, tulisannya manusia. Iya. Manusia berarti sifatnya umum kan? Sifat umum itu tidak membuat ya berarti kita termasuk unsur pidananya nggak ada. Unsur pidananya Pak lemah. Madia. Ya. Pidana nggak ada gimana? Karena ini menggeneralisir, tidak bisa kalau general. Kalau menunjuk individu, hukum pidananya ada, ya. Tunggu dulu. Seperti itu kawan. Tunggu. Jadi kalau Anda harus belajar hukum kawan, belajar hukum. Tunggu dulu Pak Madia. Tunggu dulu. Ini yang mengatakan ini yang mengatakan bahwa manusia atau mereka itu binatang ternak itu individu atau bukan, Pak? Allah SWT itu individu atau Muhammad itu individu atau bukan, Pak? Allah Subhanahu wa taala individu, hak prerogatif Allah. Oke. Terus makanya saya bilang kan, bisa nggak saya laporkan dia ke polisi, Pak? Ya, terus karena yang dia sebut apa? Individu. Yang dia sebut apa? Baca apa dong. Masa saya harus membaca isi ayatnya gitu loh. Bentar, tolong jangan dipotong. Dibaca dulu, Pak. Iya tahu. Dibaca dulu, Pak. Iya, dibaca dulu. Iya, dibaca dulu. Dan sesungguhnya akan menjadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Ini berarti menjelaskan tentang neraka akhir zaman. Lanjut aja dulu, Pak. Dibaca aja dulu, selesaikan. Baru nanti kamu jelaskan gitu. Baca dulu seluruhnya, baru jelasin gitu. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka tidak lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, di sini tidak menyebut ya, saya sebut di sini tidak menyebut pribadi, itu yang pertama, unsur pidananya tidak ada. Kemudian ini berbicara tentang hari akhirat, pembalasan di akhirat nanti, tidak ada hubungan dengan di dunia. Ini hanya gambaran Allah kepada orang-orang yang ingkar kepada Dia. Apa yang salah dia? Coba aku tanya. Sudah, ya, Pak. Silakan. Sudah. Nah, itu makanya saya tanya sama Pak Madia tadi. Gitu. Makanya tadi saya bilang sama Pak Madia, ini kan nggak bisa dilaporkan karena dia memang tidak mengarahkan kepada satu individu, tetapi kepada seluruh manusia yang tidak percaya kepada Allah SWT. Artinya apa? Tidak perlu menjadi orang Kristen di sini, tidak perlu menjadi orang Hindu, tidak perlu menjadi orang Buddha, bahwa ini ayat ini merendahkan martabat manusia. Bagaimana saya harus menerima ini dengan bulat-bulat? Nah, ini baru satu ini, Pak. Ini satu lagi. Ini satu lagi dong, biar ini. Sebentar. Ini masih satu arah kok. Iya, saya jelaskan sebentar. Dulu. Ini dia, Pak. Ayat ini. Dibaca lagi, Pak. Dibaca dulu, Pak. Itu yang satu ayat lagi. Satu ayat lagi, Pak. Satu ayat lagi. Dibaca dulu dong. Nanti sekaligus saja menjelaskannya. Yang mana ayat yang mana lagi dibaca? Itu yang terakhir. Yang mana? Yang ayat berapa? Nomor berapa? Yang di private chat itu yang ada di dalam surah Al-Bayyinah.
Belum ada tampil. Nanti kalau tampilkan saya baca. Belum ada. Madia biasakan diskusi pakai dalil, jangan pakai otakmu, jangan pakai karangan, pakai dalilnya, tunjukkan dalilnya apa yang kamu ngomong. Apa jawabanmu pakai dalil dong, jawabanmu pakai dalil, bukan pakai otakmu. Ini menjelaskan tafsirnya pemahaman ayat ini. Pakai dalil tafsir. Anda nih on juga. Ini bukan dalil, kamu nafsir pakai otakmu apa pakai otak Tuhanmu? Saya berdasarkan tafsirnya. Bagaimana tafsir otakmu atau bukan? Tafsir yang mana? Tafsir otakmu, tafsir yang mana? Anda buka tafsir Madinah. Tafsir yang mana? Madinah Arab Saudi. Anda buka. Tunjukin dong. Tunjukin kamu. Ya, makanya saya bacakan nih. Ya. Iya, jadi saya sambil dicari dulu. Sambil dicari dulu tafsirnya. Sambil dicari tafsirnya. Sudah saya bacakan tadi tafsirnya. Sudah saya bacakan. Sambil dibaca tafsirnya, sambil dicari dulu tafsirnya. Ini ada ayat yang sama, yang inilah satu narasi lah ya. Jadi poinnya di sini tidak menyebut individu yang pertama. Poin yang kedua ini bicara tentang di akhirat, pembalasan Allah kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi di mana unsur pidananya untuk urusan di dunia tidak nyambung. Ya, tidak nyambung kawan. Iya. Jadi Anda mencoba mengatakan tidak nyambung. Oke, silakan. Silakan tunjukkan lagi yang mana dalilnya. Artinya apa yang Pak Madia nangkap nggak apa yang saya bilang? Yang saya bilang itu tidak perlu untuk menjadi orang Kristen untuk melihat bahwa ini Allah SWT melalui Muhammad merendahkan orang, merendahkan martabat manusia yang tidak setuju dengan ajaran Allah SWT. Artinya tidak beriman kepada Allah SWT, ya kan? Jadi kenapa hal itu harus seperti itu? Ini satu lagi nih ayatnya ini, Pak. Ini ayatnya satu lagi di ayat 98. Dibaca dulu yang surah 98 ayat 6 biar orang lain tahu kan seperti apa ajaran yang Madia yakini gitu loh. Ya kan di dalam surah 98 ayat 6 itu Pak dibaca dulu Pak. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Memang benar. Sudah jadi ada dua hal di situ Pak. Sebentar. Ya. Ini Pak Madia langsung kereta api. Sebentar, ada dua hal yang mau saya tanyakan. Pertama, kenapa dibilang di situ ahli kitab itu orang kafir? Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, mengapa? Sebentar, kan ku bilang dua. Terus dibilang, kenapa orang-orang ahli kitab dibilang orang-orang yang paling buruk? Mengapa? Ngapain saya dijelekan? Apa masalah saya sama Allah SWT? Gak ada. Mana ada saya ganggu-ganggu dia? Gitu. Ngapain saya diburu-burukan? Gitu, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Mengapa ya dalam posisi ini? Saya jelaskan dulu. Ahli kitab bukan Kristen. Jadi Anda merujuk Al-Quran ini kemudian mengkorelasikan ke ajaran agama Anda itu terbantahkan. Karena ahli kitab dalam Islam itu Yahudi dan Nasrani. Anda Kristen, bukan korelasinya. Ya, Sebentar. Ya kan? Apakah pertama tadi ya, apakah ahli kitab itu orang kafir? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa disebut mereka itu adalah makhluk yang buruk? Yang ketiga sebetulnya Pak, mengapa ajaran ini diajarkan pakai toa sehingga orang lain mendengarkan dan dikatakan bahwa orang kafir itu orang buruk sama dengan ternak? Itu pakai toa itu ngajarinya Pak. Oke, dengerin. Oke, saya jawab dulu ya. Gitu, yang pertama, mengapa ahli kitab tadi Anda katakan orang kafir? Karena ahli kitab ini sebenarnya di dalam Al-Quran diakuin ada yang benar, ada yang tidak. Di Al-Baqarah surat 62, orang-orang Nasrani, orang Yahudi, mereka masuk surga bila mereka beriman sesuai dengan kitab Taurat dan Injil yang baik, yang benar. Nah, tapi di ajaran mereka ada yang sudah melanggar. Yang ini yang dikatakan mereka itu sudah tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mau mengikuti ajaran yang benar itu. Makanya dia seburuk-buruk makhluk. Itu yang disampaikan di Al-Quran. Ya, seperti itu. Untuk korelasi pakai toa, tidak tanggapin. Itu bukan urusan Allah SWT-mu, Yahudi sama Nasrani. Urusan Tuhan mereka. Ngapain Allah SWT-mu ngurusin mereka? Urusannya apa?
Ya, karena terus kamu bilang benar ajarannya benar, Islam datang meluruskan yang benar itu karena mereka menyembah sapi pada saat meluruskan apa dia imajinasinya terlalu liar. Ya, terlalu nggak ini, otaknya terlalu besar, dia otaknya terlalu lebar. Ini Madia ini. Coba buka QS 3152. Itu kan bukan ajaran agama Anda, Nasrani sama Yahudi. Terus Madia, sebentar kawan-kawan. Madia, kalau bukan Nasrani, kenapa kalian nggak nyari Nasrani untuk berdebat atau untuk kalian bunuh, untuk kalian bakar rumahnya? Kenapa gereja yang kamu bom? Kenapa orang Nasrani yang kamu orang Kristen yang kamu musuhin? Kenapa kamu nggak cari orang Nasrani? Ya, kenapa pendeta suruh dipenggal? Kenapa orang kayak Muhammad KC yang Kristen kalian musuhin? Dia bukan Nasrani kan katamu? Pegang bacotmu Madia ya. Gitu loh. Ya. Jadi bukan orang Nasrani. Kenapa orang Kristen kalian uber-uber, kalian persekusi, gereja ditutup. Gereja saya aja sampai sekarang belum dibuka. Ya. Karena ditutup kalian. Ya, jadi jangan banyak omong. Yang di Poso itu kan orang Kristen itu kan. Nah makanya Pak Yusuf saya bilang suruh dia cari orang Nasrani di Indonesia ini, jangan cari orang Kristen karena dia bilang kan Nasrani bukan. Ya jadi jangan orang Kristen yang kalian buru-buru. Ya, Muhammad KC orang Kristen, kita orang Kristen bukan orang Nasrani. Kalian cari orang Nasrani. Nah Bali bilang bahwa Nasrani itu nggak benar. Nah itu baru benar karena Nasrani itu bawa ajarannya orang Kabinoval yang membuat kacau ini semua. Makanya di Alkitab sudah ditulis di Kisah Para Rasul 24 ayat 9. Coba dibuka Pak. Karena itulah orang Nasrani yang bikin kacau semuanya. Madia, belajar kamu. Memang Madia ini logikanya mampet nih, nggak nyambung dengan apa yang kita bicarakan. Oke, saya sapa dulu nih Pak Vel 88. Selamat siang Pak Vel, Pak. Selamat siang Pak. Bisa dengar suara saya? Pak V88 bisa dengar? Halo? Halo. Selamat siang, Pak. Ya, bisa dengar, Pak? Halo. Ya, suaranya enggak. Ya, bisa dengar suara saya, Pak? Pak V88. Halo? Aduh, jaringan saya. Halo, Pak V88 bisa dengar? Enggak ada suaranya, Pak. Pak Vel? Halo? Nggak bisa dengar, Pak. Ya, Pak V88 bisa dengar saya? Halo? Pak V88? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Terputus. Masuk lagi, Pak. Oke, Pak KC. Salam kemenangan, Pak. Selamat siang. Salam kemenangan. Selamat siang, Pak Yusuf. Semuanya, Pak penggugat. Shalom Pak Aceh, sehat-sehat ya Pak Aceh. Ya, Shalom Pak, semangat Pak. Semangat Pak. Tuhan Yesus melindungi. Amin. Iya Pak Yusuf. Pak Aceh, Bapak mau dijadikan korban sembelihan ini Pak? Nggak apa-apa lah. Soal mati nggak usah takut. Jatuh dari pesawat Lion Air juga nggak takut. Mati adalah kemenangan dalam Yesus Pak. Oh iya. Haleluya. Nggak apa-apa lah, di dunia nggak mikirin utang, apalagi nggak pikirin apalagi udah. Dulu juga saya jangan takut Pak, jangan takut. Saya ini teriak-teriak bela NKRI Pak, ke depan ini dijajah oleh Arab ini, dikuasai oleh Arab. Ya makanya saya ini bertindak ini supaya pada terbuka hatinya. Jadi jangan-jangan apa-apa di ibadah atur bahasa Arab, pakaian harus orang Arab. Pola makan pola Arab, bahasa harus bahasa Arab. Ini kan penjajahan bagi bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia diam semua, nanti anak cucu kita ke depan bagaimana? Jangan seperti korban Taliban. Lihat Taliban, perempuan jalan sendiri ditembak mati. Ya, ini kan Indonesia punya Pancasila. Bahasanya juga bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan berbahasa Arab. Kalau ada Indonesia ingin menggantikan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, wajib bangsa Indonesia membela tanah air. Ya, wajib kita bersuara. Siap, merdeka Pak Aceh, merdeka.
Pak Kace, emang Sumpah Pemuda itu kami berjanji berbahasa satu bahasa Arab ya Pak ya? Agak. Nggak pernah ada, Bu. Berbendera satu, bendera Palestina dan Tauhid. Itu yang pengkhianat. Apa Sumpah Pemudanya udah diganti kali ya? Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu bahasa Arab. Itu dia, mereka tidak sadar sedang diperalat oleh Arab bahwa negara Arab ini memperluas kerajaannya, ingin memperluas negaranya agar banyak devisa masuk banyak ke Arab. Itu setiap negara mengajar gitu kan, setiap tahun datang ke Arab, menghidupi orang Arab. Kira-kira Arab Saudi nyumbang vaksin nggak ya Pak buat Indonesia ini? Kok nggak ada suaranya nih? Kencing onta, Bu. Kencing onta yang disumbang. Waktu ada tsunami Aceh aja mana suara dari Arab? Masih banyakkan Jepang, Belanda, terus Australia, terus Amerika. Banyak yang nyumbang ketika tsunami Aceh, tsunami Palu. Arab nggak ada kedengaran. Begitu. Bu Sofiatul. Ya, iya Pak. Ya, yang mau menggantikan itu kadrun, Bu. Mau menggantikan bahasa Indonesia, mau menggantikan bendera, Sumpah Pemuda. Iya. Ini mereka lagi berusaha mau gantikan itu. Bendera bagus-bagus, merah putih, merah darahku berani, putih suci, diganti hitam sama dia, Pak. Aduh. Ya, karena Jibrilnya hitam menyebar sampai timur, Bu. Makanya Muhammad sampai pingsan. Pingsan sampai keluar iler itu, Bu. Ya, Madia, kita bangsa Indonesia berjanji bertanah air satu, tanah air Indonesia, bukan tanah air Arab. Berbahasa satu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, ya. Ganti dulu Bebel Anda dengan Alkitab itu, jangan pinjam bahasa Arab lagi. Bebel Anda pinjam bahasa Arab. Ya kok ganti? Kamu gak suruh-suruh itu KBBI dong. Kamu bukan KBBI dong. Kamu gugat KBBI. Kenapa kata-kata itu diserap ke bahasa Indonesia? Anda kan anti bahasa Arab. Sebentar. Anti, saya anti. Sudah pinjam bahasa Arab. Sebentar, Bu Sofiatul. Madia, yang mana yang pakai bahasa Arab di Alkitab? Sudah pinjam bahasa Arab malah mau yang ganti mana? bahasa Arab. Yang mana pakai bahasa Arab? Yang mana? Yang mana yang pakai bahasa Arab? Apa? Alkitabun. Alkitab tuh nama Bebel Anda. Kataba itu bahasa Aramaik, Madia. Bahasa Ibrani juga katab. Kamu tahu makanya belajar dulu. Dari mana? Bahasa Arab akarnya dari mana? Itu bahasa Aramain. Tidak ada. Itu bahasa Aramaik. Belajar itu bahasa Aramaik, itu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Ya. Semua Arab. Kemarin Candi Borobudur katanya yang bangun Arab juga, Pak. Si siapa itu? Sulaiman. Pakai izin bangunnya. Pinjam bahasa Arab semua. Tapi Bebel Anda pinjam bahasa Arab karena mengucap bahasa Arab. Bikin malu, kawan. Itu bahasa Arab. Itu bukan bahasa Arab ya, bahasa Aramaik, Madia. Ya, kamu sadar belajar. Pak Madia. Belajar akar bahasanya dari mana Arab itu Arab itu mencontek dari Aramaik, ya. Alef dari Aramaik, dari Ibrani diganti alif. Iya, dari bahasa Alap, ya, Alap. Bahasa Akadia, bahasa apa? Nabatean. Iya, Nabatean. Mereka pikir itu Adam berbahasa Arab loh, Pak. Aduh, saya pusing sampai. Iya, makanya itu alif batasa jin ho itu dari mana? Sebentar saya mau nanya si media channel, kemana media ini? Tolong media. Lagi dikirim ke Arab. Malu sudah pinjam bahasa Arab tapi menghujat bahasa Arab. Malu Kata bukan bahasa Arab ya, Madia. Nanti kamu lihat videoku selanjutnya ya supaya kamu dapat edukasi jadi agak pinter. Supaya kamu dapat edukasi jadi agak pinter. Dari mana kata-kata ya? Malu. Ih, malu. Rohul Kudus bahasa Arab juga dipinjam. Media dengerin, saya mau ngomong nih media. Apa? Silakan pakai C, silakan pakai C. Di mana saya menistakan Islam, tolong kamu tunjukkan pas di mananya. Kita tabayun di sini. Tabayun ya. Oke, saya tanya Anda begitu mengatakan kitab kuning. Saya jawab. Anda mengatakan itu sudah jadi rekaman, itu ada videonya. Anda mengatakan sesat kitab kuning. Itu yang pertama itu. Ya. Yang kedua Anda mengatakan apa namanya orang-orang pesantren itu Anda lihat sendiri di videonya sesat segala macam anak-anak pesantren itu parah itu ada videonya. Anda akui apa Anda ini?
Akui enggak? Begini, media. Enggak, tolong akui dulu. Anda akui enggak ini dulu? Tolong diakui dulu. Bisa saya akui enggak? mengakui sembarangan, harus jelas dulu. Anda itu bukan polisi, Muhammad tidak jangan saya tidak mengakui ke Nabi Muhammad. Ya, karena nabinya Islam itu bukan Muhammad. Dengar ini. Salatullah salamullah ala Taha Rasulullah. Tuh. Rasulullah itu Toha, bukan Muhammad bin Abdullah. Apa hubungannya Pak Kece? Iya, apa hubungannya? Saya akan mengakui Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Sementara apa hubungannya sama kitab kuning? Ya, gini. Apa hubungannya dengan kitab kuning yang Anda katakan sesat? Apa hubungannya? Dengan kitab kuning itu Anda pidana loh, untuk pidana terpenuhi Pak Kece. Muhammadiyah. Begini, sebentar Pak Kece, saya jelaskan dulu ya. Pak Kece itu menyatakan kitab kuning mengajarkan untuk sholat 5 kali. Sementara di Al-Quran itu hanya 3 kali. Nah, ini kan sesuatu yang bertentangan. Apa salahnya Pak Kece di situ? Coba Anda jelaskan, Pak Madia. Ya, bukan materinya yang dibahas. Dia menyatakan secara umum di dalam videonya sudah, itu sudah jadi konsumsi publik. Dia mengatakan kitab kuning sesat. Itu sudah pastinya ya. Anda ini mengerti nggak apa yang diutarakan oleh Pak Kece? Kenapa kok kitab kuning yang juga merupakan karangan manusia, kok menyatakan sholat harus 5 kali, sedangkan di Al-Quran hanya 3 kali? Itu yang difokus oleh Pak Kece. Iya, kamu ngikutin Al-Quran apa kitab kuning? Itu loh maksudnya. Kitab kuning itu diturunkan Allah nggak? Termasuk salah satu kitab kuning itu salah satu kitab 104 kitab yang diturunkan Allah nggak? Kitab kuning. Kok kamu banggain? Saya tidak bahas itu. Pada saat enggak. Kenapa kamu mengikuti kitab kuning? Kan Al-Quran yang harusnya kamu ikutin, bukannya kitab kuning. Pak Kece bisa terkena hukuman ini, pidana ini. Aku mau menjelaskan Pak Kece unsur pidananya di situ. Unsur pidana kalau Pak Kece itu bikin kitab kuning terus diklaim itu karangan dia, itu namanya copyright. Ngaco aja lu. Justru begini Pak Madia, Anda akan ditertawakan oleh Polri sebagai institusi yang menangani hukum, ya. Karena apa yang disampaikan Pak Kece itu benar. Di kitab kuning itu tertulis 5 kali. Diperintahkan harus 5 kali. Sedangkan di Al-Quran cuma 3 kali. Nah, kira-kira menurut Anda... Saya tidak ada masalah itu. Saya tidak bahas masalah itu. Kita bicara umum aja Pak itu. Ya, supaya ini semuanya menjadi cerah, menjadi terang bagi bangsa Indonesia. Jadi jangan lagi ada seperti kayak Pak Kece ini dikorbankan cuma karena membangun pemahaman terus mendesak pihak-pihak yang pihak berwajib, ya. Ini sangat tidak patut gitu loh. Sangat tidak benar kalau ada pihak atau kelompok yang dengan tujuan-tujuan untuk mengorbankan orang lain, ya. Salahnya di mana Pak Madia? Pak Kece ini mengatakan kalau misalnya Pak Kece mengatakan bahwa kitab kuning itu menyesatkan, ya salahnya di mana? Di situ ditulis 5 kali. Sementara di Al-Quran 3 kali. Benar nggak itu? Seharusnya kitab kuning itu kalau memang dia mengacu kepada Al-Quran, dia juga harus menulis 3 kali. Nah, coba Anda sebagai orang yang berlogika, yang berintelektual, yang punya pendidikan, coba Anda jelaskan kepada publik saat ini, di mana yang namanya menyesatkan di situ? Apakah kitab kuning yang menyesatkan, atau Anda punya pemahaman yang sudah tersesat gitu loh? Coba Anda jelaskan. Oke. Sebelum yang dilemparkan oleh Pak Yusuf Manubulu, tidak ada Pak Kece bahas itu. Dia langsung mengklaim orang-orang pesantren dan kitab kuning itu sesat. Itu sudah dilaporin. Enggak, kamu salah, kamu keliru. Aku dengar kok Pak Kece ngomong seperti itu. Nanti bisa dibuktikan di mana pada saat dia melakukan itu, dia mengatakan seperti itu. Tidak ada pembuktiannya di dalam. Enggak, aku ngikutin Pak Kece dari awal beliau keluar dari YouTube. Dia dari awal beliau keluar dari YouTube, saya sudah mengikuti Pak Kece. Beliau memang mengatakan yang harus diikuti adalah Quran, bukan kitab kuning. Pak Kece sudah 2 kali loh dilaporkan. Pak Kece itu sudah 2 kali. Itu bukti-buktinya semua sudah ada. Tinggal ditangkap aja Pak Kece kalau unsurnya ini terpenuhi. Itu saja, mohon maaf Pak Kece. Media. Pak Kece suaranya kurang jelas Pak. Kecil Pak. Bisa diganti handphone apa Pak? Suaranya kecil sekali Pak Kece. Ini keras. Kecil Pak, kecil. Sulit terdengar Pak. Oke, siap.
Biar suaranya bisa didengar publik, Pak. Silakan, Pak. Bapak punya hak jawab terhadap apa yang sedang diviralkan oleh pengurus MUI. Bapak ganti ini dulu supaya bisa suara Bapak bisa terdengar. Ya, tolong jangan pada masuk dulu ya, supaya Pak KC bisa masuk dan memberikan penjelasan terhadap apa yang dilontarkan atau apa yang disampaikan oleh pihak pengurus MUI. Ya, Pak KC bisa ganti ini dulu, Pak. Ya, Pak Pavel bisa, Anda silakan Pak Pavel, apa yang Anda mau sampaikan silakan. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, ini memang. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya, dari tadi jaringannya bermasalah ini. Ya, memang silakan, Pak. Menurut saya ini mereka sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena bagaimanapun fenomena MKC dan YouTuber Kristen ini ya telah membuat banyak orang yang ragu bahkan meninggalkan ajaran ini. Dan kesaksian itu banyak ya, di Pavel juga termasuk di Pak Manubulu kan banyak sekali. Saya melihat ini karena ketakutan yang luar biasa, apalagi Pak Kece hari-hari kan berkuar-kuar. Dan sebenarnya ada data, ada fakta, ada dalil, tapi kenapa mereka harus melakukan ini? Gitu kan? Nah, inilah yang sering kita katakan, mereka itu hanya pandai untuk mengata-ngatai Kristen, tapi ketika kita melakukan pembelaan, mereka kejang-kejang. Bahkan sekarang ini sampai MUI loh ya, ini level yang luar biasa ini Pak KC ya. Sudah MUI mulai merespon ini, ya kita lihatlah ke depan ya, apakah polisi masih mau ditekan-tekan oleh mereka ini? Apakah polisi akan kehilangan harga diri ya? Karena akhirnya menangkap Pak KC karena ada unsur tekanan dan juga intimidasi dari mereka. Karena kan dalam detik konten kalau polisi tidak segera menangkap, jangan-jangan ya mereka akan melakukan aksi-aksi yang akan membahayakan Pak KC. Ya kita doalah ya supaya polisi ini bisa melakukan tindakan dengan profesional, tidak berdasarkan intimidasi atau takut seperti kasus Ahok lalu ya. Ahok akhirnya terpaksa ya harus dipenjara karena memang ada tekanan massa yang luar biasa. Kita berharap supaya polisi lebih intelek, lebih berani, karena berbahaya kalau orang-orang semacam ini dibiarkan di negeri ini ya, Indonesia akan jadi seperti Afghanistan. Lihatlah Afghanistan dikuasai Taliban. Saya baru melihat tadi video dari atas atas mobil mereka menembak ya dengan membabi buta orang-orang yang berjalan kaki ya, orang-orang yang sedang naik mobil, mereka tembak dengan membabi buta. Inilah kalau kita mengatakan Taliban bukan Islam, ya nggak mungkin. Taliban menegakkan syariat Islam. Dan inilah saya sering mengatakan bahwa Taliban ini memenuhi ekspektasi atau hasrat daripada khilafah Indonesia. Para khilafah Indonesia ini sangat senang ketika melihat Taliban. Itulah asli wajah Islam yang sejati. Ya, entahkah itu Islam garis keras, ya saya tidak tahu. Yang saya tahu Taliban itu Islam. Gitu loh. Nah, jadi dengan keluarnya Pak KC ini berkuar-kuar ya, saya rasa ini akan membantu banyak orang yang akan waras. Nah, ketika banyak orang yang waras, ya Indonesia ini pasti ya tidak akan jadi seperti Taliban. Tapi kalau semakin banyak orang yang otaknya tidak waras, Indonesia pasti akan jadi Taliban juga nanti. Dan ini sangat berbahaya bagi negeri kita. Jadi Pak KC ya, doa kami Pak KC tetap semangat ya, dan semoga ya polisi kita bisa bertindak secara profesional, tidak berdasarkan tekanan dari Majelis Ulama Indonesia MUI ini, dari pusat atau dari daerah saya nggak tahu. Intinya ada MUI-nya. Dan inilah fakta bahwa MUI ya tidak menindak ustadz-ustadz yang radikal, tapi mereka malah membiarkan radikal seperti seperti Paloni ya, CS, Adi Hidayat dan lain sebagainya, dibiarkan berkuar-kuar. Ya, tapi giliran ada apologet Kristen yang mulai melakukan pembelaan, ya mereka kejang-kejang gitu loh. Nah, inilah saya bilang model mereka ini ya memang sangat memalukan menurut saya, sangat memalukan. Di Aceh kemarin ya sudah 6 tahun ini 9 gereja tidak memiliki tempat ibadah. Kasihan, mana MUI? Kalau memang mereka cinta tanah air, mereka beralasan supaya Indonesia ini tetap bersatu, cobalah ya Islam setan ya, Islam setan dalam tanda kutip
yang suka membakar gereja, yang suka menghalang-halangi orang untuk beribadah. Tolong setan-setan itu dibasmi, diluruskan otaknya gitu loh, supaya NKRI ini tetap utuh. Jangan Anda hanya menekan-nekan kaum Kristen gitu loh. Tapi kaum-kaum Anda yang bejat, yang kurang ajar, yang melarang orang beribadah, gereja ditutup sana sini, Anda diam aja. Nah, ini perlu direspon ini ya. Jadi kalau Anda sebagai lembaga yang netral, lembaga yang memang cinta tanah air, cinta kedamaian, please bungkam ustadz-ustadz yang bacotnya hanya merusak kebinekaan. Please, Anda harus tindak ya, Islam-Islam oknum-oknum yang sedang melakukan pelarangan terhadap rumah-rumah ibadah. Nah, ini tugas Anda kalau Anda memang cinta tanah air gitu loh. Kira-kira begitu Pak Yusuf. Iya, baik Pak Fer, baik, terima kasih Pak. Oke, sekarang kita ke Pak Kace. Silakan Pak Kace. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Oke, salam Pak Papel, salam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada para penonton YouTube channelnya Pak Yusuf Manubulu, para penggemar channel Muhammad Kece. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah kata yang tidak disengaja. Apapun yang saya sampaikan itu ada tertulis ayatnya di Al-Quran. Saya pernah mengutarakan bahwa kitab kuning itu adalah tidak berguna. Karena apa yang bisa dilakukan hasil daripada kitab kuning? Hanya mereka bisa bermain politik. Bikin sepeda aja nggak bisa yang mempelajari kitab kuning. Jadi menurut saya kitab kuning memang tidak ada manfaatnya bagi saya. Dan ini penting dicatat, kitab kuning ini bukan kitab suci. Yang disebut kitab suci di dalam Islam adalah Al-Quran. Perlu digarisbawahi, yang disebut kitab suci adalah Al-Quran. Justru Al-Quran berkata, surat 43 Al-Zuhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaiton fa huwa lahu qarin. Yang artinya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Pemurah dalam kurung Al-Quran, maka mereka akan ditemani setan. Maka jangan salahkan para pelaku bom bunuh diri karena mereka mengikuti pengajaran kitab kuning, bukan mengikuti kitab Quran. Mereka itu yang mau melakukan bom bunuh diri, bom gereja, membunuh sesama manusia, itu mereka berpedoman merujuk kepada hadis-hadis. Salah satu contohnya hadis Bukhari, Sahih Bukhari nomor 2794. Hadis ini berkata, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini bahaya kalau ajaran semacam ini beredar di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi seperti Taliban, seperti Afghanistan, bunuh-bunuhan hanya gara-gara agama. Kita harus sadar apa manfaat dari agama. Apa untungnya negara dari agama Islam? Manfaatnya apa? Madorotnya sudah jelas. Agama mengajarkan bunuh-bunuhan. Karena hadisnya memang bunyi seperti ini. Jadi ini bangsa Indonesia harus sadar, mengetahui jati diri, bahwa dirinya bukan bangsa Arab, dirinya adalah orang Indonesia.
Sebenarnya munculnya Muhammad KC ke permukaan di YouTube karena menjawab hinaan, cacian Yahya Waluni dan Abdul Somad yang berkata disalib ada jin. Maka Muhammad KC mengungkapkan bahwa yang ada jin itu di Quran, dan di surat itu menyatakan bahwa Muhammad itu dikerumuni jin, artinya dekat dengan jin. Nah, pertanyaan saya, di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah? Sampai saat ini belum ada seorang ustadz pun yang bisa menjawab pertanyaan itu. Justru malah melaporkan Muhammad KC baik di Polda Jatim, Polda Jabar, Polda DKI, karena mereka kalah berdebat, tidak bisa menampilkan dalil. Muhammad KC dianggap memfitnah. Tetapi apa fitnahan yang dilontarkan oleh Muhammad KC? Dia tidak bisa menjawab. Puji Tuhan, Kapolri sekarang cerdas. Kapolri sekarang menegakkan konstitusi nasional, konstitusi hukum Indonesia, bukan menegakkan agama. Makanya yang ahli agama Islam selamat berpikir dah. Semoga nyadar, ini negara Pancasila, bukan negara agama. Jangan sampai negara Pancasila dikalahkan oleh agama, direbut oleh agama. Untuk apa doakan Muhammad kalau Muhammad sendiri tidak selamat dan tidak bisa menyelamatkan? Saya mengikut Yesus karena saya tahu Yesus berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan bisa menuntun kita kepadanya. Yesus berasal dari surga, kenikmatan, dan akan membawa umatnya kepada surga, kenikmatan. Sedangkan Muhammad, di mana penjelasannya akan membawa ke surga? Muhammad hanya menawarkan agama. Setelah agama diikuti, ternyata agama itu adalah politiknya Muhammad agar memperluas kerajaannya. Yuk kita yang sarjana-sarjana, yang profesor-profesor, jangan bodoh kita, cerdas kita. Yuk kita tegakkan Pancasila. Yuk kita kesatuan dan persatuan rukun di Indonesia. Para apologet Kristen, suarakan kebenaran ini. Karena kita kalau tidak melawan para jin-jin, siapa lagi? Mereka kemarin sudah ada berkumpul pada dukun mau menyantet Muhammad KC. Nggak kalah dengan santet, sekarang dilaporin lagi. Biar polisi bertindak. Nggak bakalan polisi mau. Kenapa? Karena Muhammad KC tidak melanggar konstitusi. Muhammad KC bukan teroris. Muhammad KC tidak merugikan negara. Justru Muhammad KC mempertahankan negara Indonesia agar tetap utuh milik NKRI dan Pancasila. Itu tidak banyak. Jadi saya harap kepada yang beragama Islam jangan cengeng, lapor-lapor, diskusilah. Muhammad KC punya channel, punya YouTube, masuk, bawa dalil, kalahkan Muhammad KC dengan dalil. Jangan memperalat aparatur negara. Aparat negara itu untuk ngurusin negara, mengamankan negara. Nggak usah ngurusin agama. Saya pun ikut andil. Bayar pajak untuk negara. Yang tujuannya untuk membayar para aparatur penegak hukum. Keamanan negara. Jadi saya juga punya hak mendapat perlindungan hukum. Saya pun punya hak diperlakukan sesuai aturan hukum yang ada. Agama ini, negara ini bukan milik orang Islam saja, tapi semua yang berada di negara Indonesia hak memiliki Indonesia, dan semua yang ada di Indonesia punya hak membela tanah air Indonesia. Apapun bentuknya penjajahan harus dilawan. Walaupun dia mengatasnamakan agama. Justru agama inilah politik Arab yang harus dilawan. Karena dengan adanya agama, orang pada berantem rebutan dalil.
Sesama Islam saja tidak akur, apalagi beda agama. Disinilah kita melihat, disinilah kita sadar bahwa ternyata Islam hanya sebuah politik untuk menundukkan bangsa Indonesia supaya bertekuk lutut kepada aturan-aturan yang datang dari Arab. Maaf, pemimpin Arab Muhammad tidak bisa baca tulis umi. Artinya orang bodoh. Nah, yang ngikutinya doktorana, sarjana hukum, itu saya rasa, maaf ya, kok aneh gitu. Pengakuannya sudah kuliah, tapi kenapa mengikuti anak baru TK? Ya, hanya yang digedekannya emosi, digedekannya nafsu, bukannya fakta dalil akademisi yang ditampilkan. Modalnya ngeyel. Disuruh menampilkan di mana kesalahan Muhammad Kaca menghina Islam. Yang menghina Islam ini Quran itu sendiri. Kenapa ada ayat di surat 72 Al-Jin 19 mengatakan bahwa Muhammad itu dikerumuni jin? Itu artinya dekat dengan jin. Yang menghina Muhammad itu Al-Quran itu sendiri. Hadisnya itu sendiri. Muhammad Kaca hanya membacakan Quran di depan publik, di YouTube, tidak menghina, membaca. Nah, memang ayatnya ada seperti itu, dan itu dunia sudah membaca sekarang. Makanya banyak orang cerdas pasti murtad dari Islam. Orang cerdas pasti meninggalkan ajaran yang tidak masuk akal. Karena orang diberi akal supaya cerdas. Orang diberi akal supaya tahu mana yang salah dan mana yang benar. Jangan asal ikut-ikutan. Ini kasihan umat Islam ini ibadahnya ikut-ikutan orang Arab. Katanya menyembah Allah. Ditanya, kamu ketemu Allah di mana? Nggak ketemu. Terus Muhammad ketemu Allah di mana? Ayatnya di mana ketemu Allah? Nggak pernah menampilkan ayat Muhammad berjumpa dengan Allah. Jadi tolonglah ajaran mimpi kayak gini jangan disebarluaskan di Indonesia. Doktrin-doktrin yang memaksakan jangan disebarluaskan. Yo bangsa Indonesia yang cerdas-cerdas bangkit. Jangan ikut-ikutan negara luar. Ya, jangan bodoh kita. Yuk kita cerdas. Pertahankan NKRI. Itu saja Pak Yusuf. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kelamaan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Tadi apa yang Bapak sampaikan itu memang semuanya berdasarkan dalil dan data, ya.